61. Alhamdulillah kakak bisa hadir lagi gitu ya bersama adik-adik 61 gitu ya, yang sebelumnya kakak juga udah bergabung gitu, maksudnya diminta untuk KSM gitu ya di mata kuliah sebelumnya gitu ya, di semester sebelumnya. Nah, untuk kali ini kakak diminta berdiskusi, kita sama-sama diskusi gitu masalah stat non parametrik gitu ya. Sebenarnya sebagai pengantar dari kakak gitu ya, stat non parametrik ini sangat banyak gitu ya kegunaannya gitu. Ketika data kita itu tidak memenuhi asumsi parametrik gitu ya, yang telah teman-teman pelajari di Matstat 2 barangkali gitu kan. Nah, non parametrik itu dibutuhkan gitu. Tidak hanya itu gitu kan. Saat ini gitu ya, saat ini 60 kan, angkatan 60 lagi PKL tuh kan ya, lagi PKL termasuk kakak juga gitu kan, megang riset. Nah, salah satu riset itu ada tuh, ada yang memakai non parametrik gitu ya, gara-gara datanya itu karena masalah kepuasan gitu kan, dia datanya kan ordinal gitu ya. Nah, ya pokoknya minimal ordinal lah gitu kan, sehingga asumsi normalitas itu kadang nggak terpenuhi di situ. Nah, makanya mereka pakai uji Kruskal-Wallis gitu kan ya, uji lanjutannya seperti uji Dan gitu. Nah, sehingga ilmu ini penting gitu ya, ilmu ini penting bagi teman-teman gitu kan. Barangkali teman-teman pengen meneliti gitu kan, meneliti tentang masalah-masalah data-data ordinal, dan barangkali di PKL tahun depan ada juga yang kayak gini gitu ya, memakai non parametrik, tapi ya ini juga ya kita nggak tahu kan. Nah, oke, itu sebuah pengantar aja gitu kan tentang non parametrik ini. Oh iya, kemudian setelah UTS ini teman-teman juga lanjutan ya belajar tentang apa namanya, non parametriknya, uji-uji yang populasinya itu lebih dari 2 gitu ya, lebih dari 2 populasi. Nah, sebelumnya kan teman-teman udah mempelajari yang ujinya itu hanya satu populasi ya, seperti uji binomial gitu kan. Kemudian 2 populasi kan, itu juga udah dipelajarin. Nah, ini lanjutannya. Nah, baiklah. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, ini ujian non parametriknya ini ya seperti biasa ya? Apa pakai software gitu? Apa tulis tangan gitu kan seperti biasa? Kalau dari dosennya, saya ada 3 sih Kak perwakilan, itu tulis di folio lagi, tapi kalau untuk boleh enggaknya pakai software belum dikasih tahu sama dosennya, cuma dibilang Oke, itu aja. oke. Ya sih, dulu kakak juga UASnya seperti biasa gitu kan. Nah, ya. Oke deh, kalau gitu kakak mulai share screen aja. Udah kelihatan? Masih loading Kak. Oke, gimana? Udah. Nah, baik, ini kakak dikasih modul juga sama teman-teman 61. Kakak lihat sejenak gitu kan ya. Ternyata materinya juga nggak jauh berbeda dengan apa yang kakak pelajarin di setahun yang lalu gitu ya, di tingkat 2 juga. Oke, sesuai dengan pengantar tadi yang kakak sampaikan, ini lanjutan dari teman-teman pelajaran sebelum UTS. Jadi udah ceritanya populasinya itu lebih dari 2 populasi gitu ya, K-sampel gitu ya. Ya, maksudnya K-sampel ini kan sampel itu mewakili dari populasi gitu ya, maka populasinya itu lebih gitu ya, dari 2. Nah, katanya di sini di silabus yang diberikan ada kira-kira 11 uji gitu ya, 11 uji. Yang pertama itu K-sampel yang berhubungan gitu ya. Nah, maksud berhubungan ini subjeknya ini sama gitu ya. Itu lebih enak apanya apa subjeknya sama lah gitu kan. Kemudian ketika K-sampel independen itu bisa aja sampelnya beda-beda gitu ya, antar populasi bisa gitu kan. Kemudian yang satu lagi korelasi. Nah, korelasi non parametrik ya. Kan teman-teman juga udah belajar korelasi parametrik ya, korelasi Pearson. Nah, sekarang gimana untuk korelasi yang non parametrik itu akan dipelajarin. Oke, baiklah kita yang pertama gitu kan. Pertama di uji K-sampel dependent ini ada 3 uji di sini ya, ada 3 uji. Yang pertama itu Kikokran, uji Friedman sama uji Peak. Ya, 3 uji ini penting sebenarnya, penting banget gitu ya. Apalagi tahun lalu itu yang masuk itu uji Cochrane, uji Peak gitu kan, uji Tenskir, kemudian uji apa kemarin tuh ya, ya sekitar kakak juga lupa pokoknya. Yang satu lagi pokoknya materi gitu tahun lalu. Nanti kita lihat ya. Nah,
Oke, kakak pakai ini aja PPT gitu ya. PPT-nya barangkali sama isinya dengan modul. Nah, jadi yang pertama itu adalah Kikokran. Ini sejarahnya nggak usah kakak bacain gitu ya, nanti kelamaan. Nah, jadi latar belakang uji Cochrane ini, dia tuh menguji K ya, pasti K gitu. K himpunan frekuensi atau proporsi yang saling berbeda secara signifikan. Nah, namun, yang kita garis bawahi ini kondisinya itu adalah variabelnya itu dikotomi gitu ya. Ada syaratnya. Nah, berarti dia dikotomi tadi kan berarti ada 1 atau 0 gitu kan ya. Atau seperti ini nih dikasih contoh sukses atau gagal gitu kan. Nah, itu apa namanya syarat menggunakan uji Cochrane. Mungkin barangkali teman-teman mengingat kan ini uji Cochrane begini gitu ya. Nah, 0 itu kadang biasanya tidak sesuai dengan harapan gitu kan. 1 itu biasanya sukses atau sesuai dengan harapan. Biasanya kayak gitu kan ya. Nah, kemudian kita lihat gitu kan berarti kalau misalnya syaratnya begini, syarat uji Cochrane itu binary atau dikotomi tadi kan, maka datanya itu pastilah ya nominal gitu kan ya. Nominal. Nah, tuh. Dengan dikotomi kan ya, nominal. Dan karena itu bagaimana kerangkanya gitu ya. Di sini namanya tabel kontingensinya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, karena tadi kita ceritanya dependen atau berhubungan, ya subjeknya seperti ini gitu. Subjeknya adalah sebanyak n gitu. Jadi masing-masing sebanyak n gitu kan. Dan orangnya sama gitu ya. Nah, itu dependen gitu, berhubungan. Jadi ada katanya beberapa perlakuan gitu. Perlakuan atau treatment gitu ya. Atau barangkali bisa juga dikatakan populasinya gitu. Kalau nanti di independen gitu ya. Nah, sehingga di sini terdapat perlakuan-perlakuannya. Nah, ada harus dipenuhin gitu. Ada yang simbol atau notasi LI, ada yang G gitu ya, GK gitu ya. Nah, kemudian apa itu LI gitu ya, apa itu G gitu ya. Nah, LI itu jumlah jawaban suksesnya ya, yang tadi kita bicarakan yang satu-satu itu kan, jumlah jawaban sukses dari subjek yang ke I, ini subjeknya ya. Nah, berarti kita harus jumlahkan secara baris gitulah istilahnya. Sementara G itu adalah jumlah jawaban sukses atas perlakuannya. Nah, kita jumlahkan ke masing-masing kolom gitu ya. Nah, sehingga dapatlah sigma gitu ya, sigma LI di sini barangkali tidak nampak ya. Sigma LI gitu kan. Kemudian ada sigma L-nya tapi dikuadratkan. Bagaimana statistik ujinya ya? Statistik uji Ki. Oke, kita lihat. Oh, tapi sebelum itu ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhin. Selalu ya, asumsi itu yang tadi kita cerita, sampel dalam kelompok itu dipilih secara random gitu kan. Nah, setiap kelompok bertindak sebagai kontrol diri sendiri dalam satu kelompok bersifat independen, sedangkan satunya bersifat dependen. Nah, itu tadi yang cerita subjeknya yang bersifat dependen. Nah, kemudian hasilnya itu dikotomi. Nah, jadi kita cerita dikotomi. Oke. Meskipun H0 bersifat dua arah gitu ya, tapi meskipun hanya dua arah, tapi H ini gitu ya, yaitu ujinya biasanya uji yang untuk bersifat dua arah ini kan perbedaan ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Nah, namun wilayah penolakan tetap menggunakan satu sisi. Nanti kita akan lihat ya. Ntar lagi. Ini dia. Nah, jadi bagaimana H0-nya gitu. H0 biasanya kalau dalam parameter itu kebanyakan dari bahasa Indonesia ya, tapi kalau dalam penelitian harus digunakan notasi-notasi gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini ya H0-nya adalah proporsi atau frekuensi jawaban sukses sama gitu dalam masing-masing perlakuan ya. Nah, kemudian proporsi atau frekuensi jawaban sukses berbeda dalam masing-masing perlakuan atau minimal ada satu proporsinya itu yang berbeda gitu ya. Itulah istilahnya. Mungkin di sini juga nggak apa-apa gitu ya. Di modul ada H0 H1. Nah, H0-nya gitu ya, juga proporsi dikatakan di sini. Oke. Itu H0 H1-nya perlu diingat ya. Nah, kemudian bagaimana statistik uji Ki-nya, uji Ki Cochrane-nya. Nah, seperti ini Kakak tidak jelaskan, bisa teman-teman lihat aja. Yang penting tadi teman-teman tahu K itu adalah treatment-nya ya, K atau tau gitu ya, mungkin beberapa referensi. Kemudian G tadi adalah jumlah, dia jumlahkan per kolom ya. Kemudian L tadi jumlahnya per baris gitu. Nah, bagaimana tingkat penolakannya atau wilayah kritisnya? Ini tadi yang makanya dikasih tahu gitu ya. Nah,
Karena kan chi-square itu kan gini bentuknya. Mungkin teman-teman pelajari gitu ya, chi-square. Makanya tadi dikatakan dia sisinya satu arah gitu loh. Satu arah. Beda dengan normal gitu kan. Normal itu kan gini ya, dia ada penolakan gitu kan. Sisi, dua sisi gitu kan. Tapi kalau misalnya udah kritisnya itu chi-square, maka dia tuh satu arah. Makanya tadi dibilang tuh kayak gitu, tapi H0-nya tetap H0-nya itu tetap dia tuh menguji perbedaan gitu ya. Apakah ada perbedaan atau tidak gitu. Seperti ini. Nah, oke, barangkali itu bagaimana ini prosedurnya pertama tentukan H0 H1, mungkin barangkali teman-teman juga sudah apa namanya udah tahu lah ya, udah sering juga nih mungkin. Dan mudah ini uji kekokaran. Nah, bagaimana contoh kasusnya gitu. Misalnya contoh kasusnya di modul ada kah tuh? Oh, sama juga ya. Gak apa-apa. Kita lihat di modul ya. Dalam suatu perlombaan memasak gitu ya, Master Chef Junior yang terdiri 15 peserta, seorang peneliti ingin melihat pengaruh 3 kondisi memasak, yaitu saat challenge, pressure test, dan kerja tim. Nah, 1 enak dan 0 tidak enak gitu ya. Mungkin dinilai oleh jurinya gitu ya. Oke. Maka dari 15 orang yang ikut ya, dites itu masakannya itu pada 3 kondisi ini gitu, maka 3 perlakuan kan jadinya. Nah, ini perlakuan gitu ya. Nah, si Brian gitu kan, mungkin di challenge dia enak banget gitu ya, enak makanannya. Kemudian di pressure test dan kerja tim ternyata masakannya biasa-biasa aja gitu. Wah, berarti 0 gitu kan. Nah, seperti ini nentukannya. Ini biasanya teman-teman kalau misalnya nggak dikasih tahu satunya apa, nolnya apa, barangkali teman-teman baca soalnya gitu kan. Soalnya mungkin yang sukses itu apa gitu ya. Sukses itu berarti dinilai 1 gitu. Oke. Maka H0-nya seperti ini. Nah, ini kan udah ada ya. Ini kan enaknya langsung ya, langsung dikasih tahu soalnya seperti ini. Berarti teman-teman cari LI kuadratnya, G sama G-nya gitu ya. Dan harus sinkron ini, harus sinkron jumlah ini sama jumlah yang ini. Harus sinkron hasilnya 24 gitu ya. Nah, ketika udah dapat, tinggal masukkan ke rumus Q yang tadi kita sama-sama lihat, dapat Q-nya 0,41. 0,41 ini dibandingkan dengan apa? Chi-square yang derajat bebasnya itu K-1 gitu ya. Chi-square K-1. Nah, ini bisa lihat di tabel Chi-square. Tabel Chi-square ya. Oke, 5,99. Karena apa namanya? Dia tuh di bawah dari 0,99 gitu kan. Kalau misalnya kita gambar chi-square-nya seperti ini gitu kan. Ini titik kritisnya. Ya kan? 5,9 dan ini 0, gitu kan. Maka kan dia di bawah gitu kan. Maka dia gagal tolak. Nah, atau karena Q di bawah 5,99. Sehingga kesimpulannya adalah dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan proporsi enaknya itu berbeda untuk ketiga kondisi tersebut. Ini maknanya apa berarti? Maknanya berarti ya penilaiannya tuh sama gitu, nggak ada yang enak-enak banget gitu kan, atau yang nggak enak banget gitu ya, penilaiannya sama. Oh, ini berarti enak, ya berarti ini enak semua gitu kan, nilainya sama. Nah, seperti itu sekilas untuk di Cochrane gitu ya. Ada 10 lagi nih. Oke, nah tapi ini kakak kasih bagaimana sih cara penyelesaian SPSS gitu ya. Jadi kalau misalnya di SPSS, adik-adik bisa masukkan aja seperti ini, 010, 100 gitu ya. Jadi masukkan seperti ini. Nah, nanti di-analyze gitu ya. Non-parametric test, kemudian legacy dialogues gitu kan, correlated sample, karena related ya, berhubungan gitu. Nanti pilih yang Cochrane key. Yang Cochrane key. Nanti dia akan keluar ininya, statistik ujinya, Cochrane key-nya berapa, kemudian value-nya berapa. Sehingga teman-teman nanti bisa membuat kesimpulan dan hasilnya itu akan sama dengan manual. Gitu. Saya ini apa namanya? Caranya untuk SPSS. Nah, barangkali misalnya untuk besok gitu kan, teman-teman kalau misalnya cepat gitu kan menyelesaikannya secara manual ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau kami dulu diperbolehkan tuh lihat buka SPSS gitu kan. Boleh diperbolehkan. Tapi kalau misalnya bisa manual bisa cepat ya nggak apa-apa juga gitu. Oke, itu untuk Cochrane. Barangkali kalau misalnya nanti ada yang ditanya silakan aja ya. Silakan di chat ya atau langsung aja tanya ke saya ke kakak gitu ya. Itu untuk Cochrane. Mudahnya nanti Cochrane ini adalah
datanya harus dikotomi gitu ya, nominal gitu ya, dikotomi 10 10. Nah, kemudian baru dimasukkan ke rumus statistik ujinya. Tuh. Ini dilengkapi juga dengan RStudio, barangkali nanti teman-teman bisa lihat. Kakak kasih juga nanti. Oke. Kemudian selanjutnya adalah uji Fredman. Nah, uji Fredman ini sebenarnya teman-teman kan udah belajar Metstat 2 gitu ya. Uji ANOVA ya. Nah, uji ANOVA itu kalau misalnya dia nggak terpenuhi asumsi ANOVA gitu ya, maka ANOVA-nya variance 2 arah ya, ANOVA 2 arah gitu ya, maka dia itu harus pakai yang non parametrik gitu ya. Tapi kalau misalnya itu uji lanjutan sih. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa memperbaiki kenormalannya ya pakai ANOVA 2 arah aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa lagi ya pakai non parametrik yaitu uji Fredman. Nah, itu ada beberapa asumsi bagaimana yang harus dipenuhi untuk melakukan uji Fredman ini gitu ya. Oke, yang pertama minimal datanya skala ordinal. Kalau tadi Kikokran itu datanya adalah dikotomi yaitu nominal gitu. Tapi kalau misalnya uji Fredman minimal datanya adalah berskala ordinal gitu. Nah, kemudian ini sama ya seperti tadi XJ, kemudian variabel yang digunakan harus continue. Ini hanya ini aja ya asumsi yang ada di sini. Kemudian bisa kakak lanjut aja ya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini kerangkanya yang penting. Kerangkanya, oke, ini kan perlakuannya ya, seperti yang uji Kikokran tadi kan, ini perlakuannya gitu. Kemudian ini subjeknya gitu kan. Subjeknya, kalau kan ANOVA 2 arah itu kan ada blok gitu kan, ada blok, ada perlakuan kan itu ANOVA 2 arah. Nah, oke, kalau gitu kita apa namanya untuk melakukannya jumlah ranking gitu. Kita ranking per barisnya, kita ranking. Nanti kita masing-masing jumlahkan gitu loh. Nah, kita cek ya. Nah, handle-nya bagaimana gitu. Jadi handle-nya itu setiap perlakuan memiliki pengaruh yang sama. Jadi tadi perlakuan di sini memiliki pengaruh yang sama. Atau dengan kata lain, mediannya gitu ya. M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Dan sama dengan titik-titik sama dengan MK gitu ya. Nah, itu untuk handle-nya. Kemudian H1-nya setidaknya gitu ya. Karena ini banyak gitu ya. Berarti kan ada setidaknya seperti uji Kikokran tadi. Setidaknya ada sepasang perlakuan yang memiliki pengaruh tidak sama. Bisa itu M1 atau M2, M1 atau M3, M2 atau M3 gitu ya. Tergantung gitu. Makanya setidaknya ada sepasang yang pengaruhnya nggak sama. Nah gitu. Statistik ujinya gimana? Nah, kita memiliki statistik uji chi-square juga gitu ya. Chi-square juga. Nah, tapi bagaimana tuh chi-square-nya nih ya? Ini udah ada statistik ujinya. Kemudian di sini ada R. Nah, R tadi apa? Jumlah ranking gitu ya. Jumlah rankingnya. N apa? N itu jumlah sampelnya ya. Dan K itu perlakuannya itu. Oke. Kita ini seperti ini ya, uji apa? Statistik ujinya. Kita akan lihat. Kemudian nah ini. Kemudian ada ketika rankingnya itu sama gitu ya. Misalnya di sini ini bukan perlakuan nih, perlakuan itu kan. Nah, ini perlakuan yang pertama, kedua, ketiga gitu kan. Rankingnya sama gitu kan. Nah, makanya harus dikoreksi. Ini koreksi ini penting gitu ya. Gak boleh kita pakai yang biasa gitu ya. Harus dikoreksi. Itu saran kakak gitu ya. Nah, koreksinya itu dengan rumus seperti ini. Sigma TI pangkat 3 min sigma TI gitu ya. Nah, misalnya nanti kita akan lihat contoh ya untuk mengaplikasikan ini. Nah, maka rumusnya itu akan berubah menjadi kita masukkan sigma TI pangkat 3-nya min sigma TI di penyebutnya gitu ya, sebagai pengurang di sini. Itulah koreksinya ya. Oke, barangkali gitu. Nah, untuk menentukan titik kritisnya, dia untuk sampel besar. Sampel besar ini menurut beberapa referensi termasuk Siegel-Castellan itu sampel besar N sama dengan 9 gitu ya. N lebih besar 9, gunakan tabel chi-square dengan derajat bebas K-1. Nah, tapi kalau misalnya K-nya sama dengan 3, kemudian E-nya 2 sampai 9 gitu. Nah, ini bisa gunakan tabel yang ada di buku Siegel gitu ya. Ini Siegel ya gitu, buku di situ. Nah, keputusannya tetap sama seperti apa?
kikokran tadi, ketika dia letaknya, ini kan chi-square gitu kan, kalau misalnya kita pakai tabel chi-square itu kan, ketika dia tuh nilai apanya chi-square-nya itu letaknya lebih gitu dari titik kritis gitu kan, titik kritisnya, maka dia tolak 0, itu sama. Teman-teman juga belajar statma juga pasti gitu juga kan ya, ininya keputusannya. Nah, buat kesimpulan habis itu. Nah, nanti ini mungkin uji lanjutan, ada sebenarnya uji lanjutannya, tapi namanya kakak lupa pula gitu kan. Seperti kalau ukur skala Wallace itu nanti kita akan bahas namanya uji Dan gitu. Ini uji lanjutan. Nah, bagaimana? Misalnya uji lanjutan ini untuk apa? Uji lanjutan itu ketika lagi dia tuh tolak H0, berlakunya tolak H0. Nah, iya ingat ya, berlakunya tolak H0. Tapi kalau misalnya dia gagal tolak, ya kita ngapain uji lanjutan gitu kan. Berarti kan perlakuannya, pengaruhnya sama masing-masing perlakuan kan itu kan. Nah, jadi bagaimana kita ngujinya? Nah, kita buat H0 H1-nya dulu. Nah, boleh tadi kan pakai median ya, boleh tadi pakai median juga, atau di sini nggak konsisten ini PPT-nya. Nah, ini pakai theta dia. Berarti tadi kan pakai median ya, maka median 1 sama dengan median kedua gitu kan, barangkali. Atau jangan pakai 1, pakai U atau V. MU sama dengan V. Nah, di mana U, V sama dengan sampai K-nya berapa? 1, 2, sampai K gitu kan. Nah, K. K-nya itu kan perlakuannya kan. Nah, gitu. Nah, bagaimana ininya statistik ujinya? Nah, statistik ujinya itu kita harus bandingkan jumlah dari rankingnya, atau kita bisa gunakan rata-rata dari rankingnya. Nah, misalnya yang diuji itu adalah 1/2 gitu kan, 1/2. Pertama nih 1/2 gitu kan ya. Maka ranking kita bisa gunakan jumlah ranking yang pertama sama kedua, kita selisihkan. Nah, itu. Tolak H0, nah, tolak H0-nya ini kita harus pakai nilai Z gitu. Nah, nilai Z teman-teman tahu ya, tabel normal itu kan. Z alfa per K K-1 gitu kan. Dan dikali NK K+1/6 dengan syarat dengan N itu adalah jumlah sampelnya, K itu adalah perlakuannya. Oke. Tuh. Contoh kasusnya ini mungkin kebanyakan gitu. Kasus, tapi nggak apa-apa juga sih. Ya, kita lihat modul aja ya. Nah, contoh kasus. Oke, ini ada. Ini contoh kasusnya diuji Redman. Hall DKK gitu ya, membandingkan 3 metode untuk menentukan nilai serum amilase pada pasien dengan pankreatitis gitu ya. Hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Oke. Dia ingin mengetahui tuh kan, apakah ada perbedaan di 3 metode tersebut gitu ya. Nah, berarti ada 3 metode gitu kan. Ada 3 metode yang diujikan pada orang yang sama nih. Orangnya kan sama nih, orang yang pertama sampai orang ke-9 sama gitu ya. Nah, dia diuji nih dengan 3 metode. Metode ini dipakaikan sama orang yang pertama, metode B juga dipakaikan orang yang pertama juga gitu kan, sama juga seperti yang ke C gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa buat hipotesisnya. Hipotesisnya itu kalau memang penelitian gitu ya, penelitian atau membuat tulisan gitu ya, itu ada baiknya harus pakai notasi gitu ya, notasi statistik. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya untuk latihan-latihan aja gitu ya. Nah, ketiga metode memberikan hasil yang identik atau tidak ada perbedaan pengaruh ya antara 3 metode ini. Tuh. Sekurang-kurangnya atau tadi gitu ya, minimal ada sepasang ya, ada sepasang metodenya yang berbeda gitu loh. Nah, sehingga karena kan N-nya sama dengan 9 gitu ya, kita bisa gunakan tabel chi-square gitu ya, ujinya pakai uji yang tabelnya chi-square tadi gitu ya. Nah, bagaimana gitu? Bagaimana caranya? Pertama, kita harus rank, datanya harus diganti berdasarkan ranknya. Nah, rank yang pertama, rank ini juga harus hati-hati teman-teman. Ranknya itu mau ke rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah, itu nanti di uji non-par ini penting ini, penting gitu ya. Nah, anggap aja ranknya itu dari rendah ke tinggi gitu ya, rendah ke tinggi. Ya, jadi ketika dia ini kan yang rendah kan, ya gitu kan, maka itu jadi kan ranking 1 gitu ya, ranking 1, yang ini ranking 2 nih, yang ketiga gitu ya, 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3. Nah, kemudian ini ada yang sama nih, yang orang ke-7.
Nih nilainya 224, 224. Maka kita pakainya rata-ratanya. Ranking 2 tambah ranking 3 dibagi 2 gitu kan ya. Maka 2,5 rankingnya. Nah, sehingga nantinya statistik uji kita akan berubah menjadi statistik uji yang dikoreksi. Nih, dikoreksi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian statistik ujinya seperti ini. Ini kan 12 dibagi 9 itu adalah jumlah sampelnya, 3 itu perlakuannya, kemudian R-nya jumlah di masing-masing kelompoknya, gitu, metodenya, gitu ya. 19,5 dikuadratkan, tambah 9 dikuadratkan, tambah 25,5 dikuadratkan. Oke, dikurang 3 kali 9 tambah, dikali 3 tambah 1. Nih ya, kayak skornya 15,5. Tapi karena kita menjumpai angka yang sama di rankingnya, nah, ini harus di apa namanya, dikoreksi, gitu. Tadi yang kakak kasih tahu gitu ya rumusnya yang pangkat 3 gitu tadi kan. Nah, karena hanya cuma satu gitu yang 2,5-nya gitu kan. Nah, kita bisa mendapatkan TI-nya seperti ini, 2 pangkat 3 min 2 gitu ya. Pangkat 3 min 2. Sebentar. Oke, teman-teman bisa ngikutin seperti ini atau rumusnya bisa yang seperti yang kakak tampilkan yang ini. Oh, ya. Mana dia? Nah, yang ini. Bisa diikutin yang itu nggak apa-apa. Hasilnya akan tetap sama nih. Gitu ya. Sebentar. Nah, misalnya kan nah, kan tadi kan jumlah ranknya itu yang sama ada berapa? Ada 2 gitu ya. Ada 2, 2,5, maka 2 pangkat 3 min 2 ya kan sama dengan 6. Tuh, maka sigma TI-nya 6 gitu. Jadi teman-teman bisa ngikutin rumus ini sama aja gitu, sama aja dengan yang tadi kakak sampaikan. Oke, jadi dapat faktor koreksinya itu sebesar 0,9772. Jadi kemudian kita koreksi yang angka 15,5 ini dibagi 0,9772 sehingga 15,94. Sehingga dia bisa lebih ini ya, bisa lebih signifikan ya istilahnya. Karena dikoreksi bisa lebih signifikan. Jadi gitu ya. Makanya tolak 0. Itu untuk uji Friedman ya, uji Friedman. Bagaimana cara di SPSS-nya? Kalau di PPT ini kakak tampilkan beserta uji ininya, beserta uji lanjutannya, multiple comparison-nya gitu ya. Ini kan kakak tampilkan kan ya. Nah, misalnya ini kan karena tolak H0 gitu kan. Ini kan tolak H0. Nah, kita uji lanjutan. Uji lanjutannya itu kita berarti kan ini ada tiga tahun nih. 3 tahun ini sebagai perlakuannya, sebagai K gitu ya. Maka nanti itu 2016 rankingnya dikurang ranking 2017, 2016 kurang 18, sama 17 kurang 18 gitu. Nah, kita bandingkan dengan ini, dengan apa titik kritisnya. Gitu. Ketika dia lebih besar, maka dia tolak H0. Maka misalnya contoh di sini, dia tuh masing-masing tolak H0, berarti beda semua gitu ya, masing-masing disepasang perlakuan itu. Itu yang bisa dipakai. Kalau untuk SPSS-nya, itu sama gitu ya, sama seperti Cochrane tadi, tinggal diklik Friedman. Yang tadi kan kita klik Cochrane gitu ya. Ini diklik Friedman. Nah, dia akan muncul lah statistik ujinya dan serta p-value-nya gitu ya. Oke, di sini kakak juga tampilkan bagaimana dengan R Studio gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat gitu ya bagaimana prosesnya. Mudah kan? Mudah kok di SPSS itu mudah. Tinggal klik aja gitu ya. Nanti muncul angkanya. Oke. Kemudian ini ada kakak berikan kasus-kasus lagi, banyak contoh soalnya gitu ya. Jadi untuk supaya lancar gitu ya, sarankan supaya lancar, teman-teman bisa latihan gitu ya, latihan terus menerus. Kan bisa lihat ini ya, bisa lihat rumus kan, rumusnya udah bisa dilihat di ujian. Tinggal bagaimana kita memahamin setiap uji yang ada gitu ya. Setiap soal yang ada kita pahamin ini ujinya pakai uji apa gitu. Oke. Ini yang tadi uji lanjutan multiple comparison kakak Abiyat sampaikan di sini. Nah, selanjutnya adalah uji PEG ya. Uji PEG.
Nah, uji page ini gitu ya. Uji page ini adalah latar belakangnya kenapa ini ada gitu ya. Kita lihat PPT-nya. Terkadang gitu ya, terkadang para peneliti itu menginginkan hasil yang spesifik katanya. Apakah sampel yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya memiliki median yang berurutan. Ingat ya, apakah dia itu perlakuannya atau masing-masing populasi di sampelnya ya gitu ya. Sampel ya, maksudnya sampel di populasinya itu dia memiliki kondisi yang berurutan. Nah, pada situasi-situasi multisampel tertentu, hipotesis tandingan yang menggambar urutan lebih berarti katanya. Ketika ada di suatu data gitu, di suatu data itu kondisi data itu memang benar-benar berurutan, nah makanya uji page ini cocok digunakan daripada uji yang sebelumnya Fredman, gitu ya. Tapi susahnya gitu ya dalam kita analisis gitu kan, apalagi datanya data mentah, susahnya ini kita harus tahu dulu dari penelitian terdahulu gitu, apakah memang kondisinya memang berurutan atau tidak gitu ya. Kalau di soal-soal ujian, ya kita baca aja soalnya pelan-pelan, nah kita lihat hipotesisnya, oh ini benar atau enggak. Seperti soal tahun lalu nanti kakak tunjukkan gitu ya. Nah, uji Page. Jadi dikenalkan oleh Elizabeth Page ya, tahun 63. Asumsinya juga udah kakak berikan di sini, ada n buah sampel yang berukuran saling bebas, K saling bebas gitu ya. Variabelnya yang kontinu, kemudian tidak ada interaksi antara blok-blok dan perlakuan gitu ya. Ini seperti uji ANOVA sih. Maksudnya asumsi ANOVA gitu ya. Tapi bedanya itu di non parametrik ini yang normalitasnya itu bisa ini kan bisa diantisipasi, bisa diabaikan lah, antisipasi abaikan gitu ya. Jadinya pakai non parametrik gitu ya. Oke, metodologinya kakak akan nampilkan untuk sampel kecil sama sampel besar. Ini menurut bukunya Sigal Castellan gitu ya. Nah, kemudian untuk sampel kecil yaitu ketika n-nya hingga maksimal 20 dan K-nya sama dengan 3 atau maksimalnya 12, K-nya tuh maksimal 10 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa pakai rumus ini. L observasi gitu ya. J itu dapat kita buat 1, 2 dan seterusnya gitu ya. R-nya adalah jumlah rankingnya di masing-masing kolom seperti uji Fredman sebelumnya. Nah, tapi untuk sampel besar ketika N-nya ketika N-nya lebih dari 20 gitu ya. Nah, dan K-nya 3 atau N-nya lebih dari 12 dan K-nya tetap sama gitu ya. Dengan kondisi yang sampel kecil, kita dekatin asimptotik gitu ya dengan normal ya, dengan normal gitu ya. Seperti biasa gitu kan, kalau misalnya teman-teman dulu pernah belajar LLN gitu ya, hukum bilangan besar gitu ya, atau CLT gitu kan, Central Limit Theorem, udah tahu gini maksudnya gitu kan, didekatin ke sana gitu. Nah, sehingga karena didekatin ke sana, sampel besar itu berubah gitu ya. Kan tadinya kita dapat L-nya seperti ini. Nah, tapi yang kita statistik ujinya berubah menjadi Z gitu ya. L min mu L per sigma L, di mana mu-nya seperti ini dan sigma kuadratnya seperti ini. Itu. Oke, atau ZL ketika kita masukkan mu sama sigmanya berubah menjadi seperti ini rumusnya. Nah, kemudian bagaimana ininya? Bagaimana H0 H1-nya? Nah, lagi-lagi Kak bilang di sini Kakak juga nulisnya sebagai notasi gitu kan. Nah, karena perlakuan itu dia bisa K atau bisa tau gitu. Tau ini artinya treatment gitu. Perlakuan. Populasinya itu identik gitu ya. Tau 1 tau 1 sama dengan sampai tau K gitu kan ya. Identik. Maksudnya identik itu dia tuh nggak berurutan dan ya nggak ada pengaruhan, nggak ada perbedaan, tidak ada pengaruh gitu ya. Nah, kemudian H1-nya, efek perlakuannya itu memiliki urutan seperti ini. Oke, urutannya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana daerah penolakannya? Ketika sampel kecil, kita bisa lihat L tabel di bukunya Castellan ya, bukunya Castellan. Kemudian kalau misalnya sampel besar, tolaknya kita bisa pakai Z tabel seperti yang teman-teman pahamin ya, Z tabel itu. Oke, ini kakak pakainya R gitu ya, karena kalau kita pakai, tapi kita lihat modulnya. Kalau misalnya kita pakai SPSS nggak ada gitu masalahnya. Dia harus pakai R atau pakai R gitu. Oke, itu untuk uji PEG. Ini juga sama yang kakak kasih tahu tadi kan. Ini di buku Sigal Castellan gitu kan.
Prosedurnya seperti ini. Nah, kita akan lihat contoh soal di modul. Kepala bagian personalia ingin mengetahui apakah ada perbedaan waktu keterlambatan antara para pegawai yang harus menempuh jarak di bawah 7 km, sedang 8-12 km, dan jauh di atas 13 km. Gitu kan. Nah, seperti ini gitu datanya. Nah, ketika berarti kan diindikasikan gitu ya, diindikasikan sebentar. Sepertinya ini kurang cocok ini kurang cocok. Kan soalnya ada di sini ya. Oke, kita ganti aja ya. Kita ganti. Nah, ini nih, ini cocok. Ini yang nomor 2. Kakak ulangin, mohon maaf sebelumnya. Seorang pekerja lab di suatu rumah sakit mengadakan suatu penelitian tentang serum bilirubin pada 21 orang bayi normal. Apakah data ini sudah memberikan cukup bukti untuk menunjukkan tingkat penurunan level serum bilirubin? Nah, berarti apakah ada gitu? Ini kan dikasih tahu di soalnya kan. Barangkali ini juga menurut penelitian ya, penelitian seorang peneliti. Apakah memang ada gitu tingkat penurunan level serumnya? Nah, dari untuk bayi usianya yang 4-6 hari gitu ya, 4-6 hari. Oke. Kita lihat gitu ya, kita lihat H0-nya, H0 seperti ini. Nah, satunya ini harus hati-hati nih. Harus hati-hati ya. Katanya kan apakah ada tingkat penurunan level ya, tingkat penurunan level serum bilirubin. Ini sebenarnya kalau kayak gini ya bentuknya. Memang kok misalnya kita pakai H0 yang begini gitu ya, H0 yang ini pasti tolak nih jawabannya. Pasti tolak gitu ya. Karena statistik ujinya itu khusus untuk yang, kalau untuk uji PIK ya, karena statistik ujinya itu khusus yang dia begini. Nah, bentuknya kayak gini. Tapi kan yang di sini katanya untuk menunjukkan adanya tingkat penurunan level yang menurun gitu kan. Berarti sebenarnya yaitu tandanya seperti ini ya gitu ya, seperti ini. Kalau ini sebenarnya soal ini kakak baru ingat nih, soalnya dulu juga pernah begini. Nah, ini dia nih. Ini kayaknya ada sih. Sebentar. Nah, kakak juga sebenarnya buatnya sesuai dengan hipotesis gitu kan. Tapi nggak apa-apa deh, kita ikutin aja. Tapi nanti kakak akan tampilkan soal yang berbeda juga. Kita ikutin dulu aja ini. Nah, tapi yang intinya teman-teman bisa gunakan ininya ya, kondisinya dengan baik ya. Kondisi kan N-nya lebih dari 20 gitu kan, maka pakainya Z gitu ya. Z hitungnya. Ketika Z-nya lebih besar daripada Z tabel gitu ya, maka itu tolak 0. Oke, nanti kakak akan berikan. Coba ya sebentar. Kakak cari soalnya. Itu untuk sekilas masalah uji di K sampel yang berhubungan. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanya sebelum kita lanjut ke tidak berhubungan atau independen. Kak juga setelah menyiapkan ini ya, menyiapkan untuk teman-teman gitu kan. Soal-soal banyak juga gitu. Nah, seperti ini uji PIK ini. Uji PIK kan. Coba ya kita tes ya. Yang tadi mungkin teman-teman bingung gitu. Oke. Bagaimana cara membedakan penggunaan Friedman dan uji PIK kalau dilihat dari soalnya. Nah, biasanya tuh gini, kita nggak bisa nentuin tanpa nggak dikasih tahu oleh soalnya. Gitu. Kita nggak bisa nentuin apakah ini uji Friedman atau uji PIK tanpa nggak ada dikasih tahu di soalnya. Nah, biasanya di soal itu langsung dikasih tahu ini penjualannya berurutan. Ya, misalnya seperti ini kan, penjualannya berurutan gitu kan. Atau bentuknya gini, karena masalah berurutan ini dia tuh berhubungan dengan penelitian juga gitu. Kita nggak bisa sembarangan menentukan apakah datanya itu berurutan atau tidak. Itu sesuai dengan penelitian sebenarnya. Makanya di soal-soal juga disebutkan gitu, menurut penelitian terdahulu gitu kan, penjualannya itu menghasilkan penjualan yang berurutan. Nah, dulu kakak juga kayak gitu kok diberitahu. Sebentar ya. Sebentar. Nah, ini.
Nah ini soal tahun lalu kakak gitu kan. Soalnya soal UAS tahun lalu loh, berkaitan dengan JPEG juga. Nah, bagaimana nih katanya? Kita lihat ya langsung pertanyaan nomor A-nya. Apakah penghapusan uang saku telah menurunkan IP mahasiswa? Ya, dari satu semester ke semester berikutnya. Ini kan jelas kan, berarti kan? Berarti udah pakai uji PEG ini, kalau udah kayak ini gitu kan. Udah biasanya tuh di soal tuh dikasih taunya walaupun tersirat-sirat sedikit gitu ya. Tapi ada gitu, pasti ada gitu. Kalau misalnya itu untuk uji PEG tuh. Karena nggak sembarangan pakai uji PEG ini. Nah, gitu. Apakah penghapusan uang saku telah menurunkan IP? Berarti IP-nya itu akan lebih rendah gitu ya, akan lebih rendah gitu dari semester ke semester berikutnya. Gitu. Oke ya, nanti ya ini kita bahas, yang bahas yang tadi dulu tentang penjualan. Nah, semoga membantu tadi pertanyaannya. Ya, jawabannya ya, jawaban dari kakak gitu kan. Oke, nah, tadi ini. Apakah ini kan ada perusahaan gitu kan, perusahaan yang mengembangkan 3 teknik pemasaran. Nah, ada 500 orang sales di sini kan. Kemudian apakah hasilnya itu berurutan gitu ya? Berurutan maksudnya berurutan dari penjualan yang langsung, kemudian yang eh, tidak langsung atau online gitu kan, dan pameran. Gunakan pendekatan sampel besar. Nah, berarti ini uji PIK ini. Kita cek ya cobanya. Mohon maaf ya, ini kakak nggak sempat ngetik juga gitu. Sempat ngetiknya, jadi pakai inilah tulis tangan gitu. Nah, jadi ini juga kakak hipotesis pakai bahasa Indonesia aja gitu. Tidak ada perbedaan penjualan dari ketiga teknik pemasaran. Median penjualan langsung sama dengan median online, median pemaparan. Atau ME1 sama dengan ME2 sama dengan ME3, atau juga tadi pakai tau gitu ya, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 gitu. Nah, ketiga teknik penjualan menghasilkan penjualan yang berurutan. Oke, berurutan dia bisa gini, median penjualan tidak langsung gitu kan, online dan pameran tuh. Nah, kita bisa pakai uji PEG gitu kan. Uji PEG ini karena berurutan seperti sampel besar pendekatannya, dan caranya gimana langkah-langkahnya. Kita itu sama seperti uji Friedman tadi, kita ngeranking. Nah, kita ngeranking. Misalnya yang terkecil rankingnya ranking 1 gitu kan. Yang terbesar rankingnya besar juga gitu ya. Nah, ini yang terkecil ranking 1 2 3, 1 2 3 gitu kan. Sama gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan nih rankingnya. Tadi bukan rankingnya seperti ini jadinya. Nah, kemudian kita masukkan ke Z gitu. Kita masukkan ke ZL-nya. Oke sih, seperti itu untuk teknik apa namanya? Untuk uji PEG. Bagaimana Kak ketika di masing-masing ini rankingnya sama? Sebenarnya kalau udah berurutan nggak mungkin sama. Maksudnya, tapi ada juga barangkali. Tapi si PEG itu mengembangkan karena idenya itu berurutan gitu ya. Nggak mungkin rankingnya sama. Itu dari PEG itu. Kalau Friedman tadi kan ada tuh rankingnya sama 2,5, misalnya di sini 2,5 gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya uji PEG karena ujinya itu berurutan, yang misalnya lebih ini kan pakai tanda lebih kecil kan. Nah, berarti kan rankingnya berarti makin lama makin besar ya, atau makin lama makin kecil. Tuh, nggak ada yang sama. Itu idenya. Itu sih perbedaan dengan G. Friedman yang sebelumnya. Oke, supaya nggak kelamaan gitu ya, Kak. Langsung aja ke uji yang tidak berhubungan atau independen. Nah, kebanyakan ini. Oke, yang pertama adalah uji chi-square K-sampel. Mungkin teman-teman udah kenal banget sama chi-square ini gitu ya. Kenal di StatMat juga ada tuh pertemuan terakhir, StatMat 2 gitu ya, tentang chi-square terakhir gitu kan. Nah, jadi oke. Kemudian nanti kakak jawab yang ini ya, yang menurun kakak boleh nih ada langsung nih ya. Ada langsung. Kalau H1-nya menurun gimana? Apakah kita rubah posisinya? Boleh nih seperti ini. Boleh seperti ini. Tapi apa namanya? Boleh sih kakak juga bilangnya boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti kita akan lihat seperti ini. Kakak juga akan cek nanti. Kita lanjut dulu. Oke.
uji yang tidak berhubungan atau independen tadi, chi-square. Ini ya. Kemudian kakak langsung aja usah cerita sejarah. Oke, ini langsung aja. Nah, hipotesis bagaimana gitu? Hipotesis itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara semua sampel dalam kategori itu. Gitu. Tidak ada perbedaan. Kemudian minimal nih, salah nih ya. Salah, bukan terdapat perbedaan, tapi minimal gitu ya. Minimal juga ada gitu, ada kelompoknya, ada perlakuannya gitu yang berbeda sepasang gitu ya. Seperti itu. Bukan langsung tidak ada perbedaan gitu ya. Kan gitu. Nah, untuk formulasinya bisa dipakai ini, udah kenal lah sama yang rumus ini itu kan, udah kenal banget itu kan. Apalagi EJ, syarat EJ itu adalah lebih besar daripada 5 gitu kan. Nice. Tuh, syarat EJ gitu kan, frekuensi yang diharapkan. Nah, karena kayak gini maka derajat bebasnya itu R-1 K-1. Tuh. Oke. Ini ininya bentuk kerangkanya, yaitu ada 2 faktor 1, faktor 2, tapi membedakannya itu ada taraf, ini kan ANOVA ya, kalau pakai taraf itu ANOVA tuh. Ada R taraf, nggak apa ya, pakai R taraf gitu, atau perlakuannya gitu, perlakuannya. Nah, kalau misalnya di sebelumnya kan teman-teman makainya hanya 2 aja gitu ya, pakainya 2 aja gitu. Tapi ini sebanyak K dan R gitu ya, K dan R taraf gitu. Nah, EIJ-nya seperti ini, seperti yang udah teman-teman tahu gitu ya, jumlah di kolom dikalikan jumlah di baris dibagikan dengan N. Gitu. Oke, ini derajat bebasnya R-1 K-1, kemudian ini nanti dulu, kontingensi nanti. Oke, kita lihat di soal. Square. Sebanyak 160 mahasiswi sedang bersedih hati dikumpulkan untuk melakukan suatu penelitian. Untuk menangani rasa sedih tersebut, setiap orang diberi 4 macam cara. Nah, ya ada 4 macam cara menangani kesedihan. Kalau kemarin kan hanya 2 gitu kan, ini kan lebih dari 2. Nah, oke. Nah, kemudian masing-masing mahasiswa diukur tingkat kesedihannya dan dikelompokkan dalam ukuran tinggi, sedang, rendah. Nah, itu faktor yang keduanya barangkali gitu ya. Ini yang faktor pertama, ini faktor kedua. Kita susun di tabelnya seperti ini. Nah, kita susun tabelnya. Kemudian kita cari rumusnya. Kita cari ya IJ-nya ya, IJ-nya dulu nih. IJ-nya seperti ini dapat 7,6, 14,2, 10,2 gitu ya. Nah, oke. Mungkin udah tahu ya, udah paham. Jadi dapat chi-square-nya 15,82. Bagaimana Kak ketika di bawah 5 gitu ya? Kan nggak boleh kan? Terlarang gitu kalau di bawah 5. Kita sebenarnya bisa di-combine gitu ya, bisa digabung dengan yang sebelahnya gitu ya. Tapi bagaimana misalnya hanya satu aja yang di bawah 5 gitu. Kan nggak bisa kita gabung-gabung Kak. Ya udah jangan dipaksain gabungnya gitu ya. Jangan dipaksain. Nanti ya. Kita akan lihat uji selanjutnya nanti. Barangkali ada sih contoh soal yang kayak gitu. Oke, seperti itu untuk uji chi-square. Nah, dan kemudian tambahan untuk uji chi-square ini, yaitu datanya nggak ada dituliskan di sini apa? Nominal. Nah, ini ada. Datanya itu nominal. Ini yang perlu diingat. Sama seperti uji kekeran tadi, ya kan? Kalau uji kekeran itu karena dia dikotomi, maka dia nominal. Ini sama seperti chi-square juga. Tuh. Sehingga untuk data-data yang seperti dia tuh kelompok independen gitu, kita makainya bisa pakai ini yang kita akan pelajari nanti, perluasan median atau uji Kruskal-Wallis. Pakai itu. Nah, oke, kita cek dulu yang uji perluasan median. Nah, uji perluasan median ini Kak bisa pakai PPT dulu. Oke. Kayak PPT. Nah, teman-teman di sebelum UTS juga ada belajar uji median kan, tapi itu untuk dua kelompok. Tapi ini sebanyak kelompok yang independen. Dan karena udah independen, sampelnya itu nggak harus sama juga. Kalau misalnya tadi kan yang kita ceritanya dependen, itu kan N-nya harus sama. Misalnya N-nya 9, maka setiap kelompok itu harus N-nya 9 gitu ya. Tapi kalau misalnya ujinya independen, itu nggak harus sama sampel size-nya gitu lah ya. Sampelnya gitu ya. Nah, dan skalanya minimal adalah ordinal. Tuh. Oke.
pada dasarnya perluasan uji median ini adalah uji chi-square untuk K-sampel. Iya, kan nanti kita akan buat seperti kontingensi gitu. Nah, itu ya. Dan rumusnya juga hampir mirip gitu nanti. Oke, kita pertama adalah menentukan hipotesisnya. Nah, ini hipotesisnya benar tadi ya, minimal gitu. Minimal ada satu yang memiliki median yang berbeda gitu. Harus ada kayak itu tuh, minimal ada satu atau sepasang gitu. Karena sepasang ini, sepasang yang berbeda. Gitu. Jangan nggak ada perbedaan gitu ya. Memang nggak ada perbedaan, tapi kan biasanya kalau udah banyak gitu sampai K itu minimal ada satu yang berbeda atau ada sepasang yang berbeda. Oh salah ya, nanti bawa pula nanti di pas tingkat 3 gitu ya. Marah di dosennya. Nah, oke. Nah, ini bagaimana cara langkah-langkahnya? Kita pertama tentukan median gabungan. Nah, berarti kita harus mengurutkan datanya semua kan? Kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita cari mediannya berapa. Ya. Nah, tentukan frekuensi dari nilai observasi yang di atas MG, median gabungan, dan di bawah atau sama dengan MG. Ya, di bawah atau sama dengan gitu. Beberapa referensi juga menyebutkan di atas atau sama dengan, atau di bawah atau sama dengan. Itu ya. Tapi di sini referensinya adalah di bawah atau sama dengan gitu ya. Nah, kita buat tabel kontingensi yang seperti kakak bilang itu. Oke, ini ya. Di atas atau di bawah sama dengan. Jangan diperdebatkan ya, yang ada sama dengan ini. Itu nggak apa-apa, itu ada referensi aja gitu ya. Boleh kok pakainya. Boleh yang di sini yang pakai sama dengannya, boleh yang di sini pakai sama dengan. Itu nggak apa-apa. Oke, tergantung teman-teman mempelajarinya yang mana. Kalau untuk ini, sama dengannya yang di bawah nilai MG. Termasuk itu ya. Chi-square statistik ujinya itu sama gitu ya. Sama seperti sebelumnya. Kemudian titik kritisnya membuat keputusan juga sama gitu ya. Tapi yang bedakan di sini nih, dia K-1. Oke, kita lihat dulu. Barangkali tunggu. Soal ini aja. Soal yang di sini barangkali ada. Atau soal yang punya kakak aja sih. Itu ada. Uji median. Ini bentar ya. Nah, nah. Ini sering ini soalnya masuk kayak gini nih. Berdasarkan hasil ST Provinsi Statistika gitu kan memiliki potensi pertanian pada subsektor seperti ini ya, tanaman padi palawija dan seperti ini. Nah, katanya gitu ya. Katanya menguji ya, nih katanya nih lembaga riset ini menguji apakah median jumlah rumah tangga pada provinsi itu sama setiap subsektornya gitu ya. Jumlah rumah tangga pertanian ya, RTP sama setiap subsektornya. Dan ini soalnya median, berarti kita pakailah uji yang median gitu ya. Nah, kita cek dulu. Oke, kita pakai uji median K-sampel. Kita pakainya apa nih? Median gabungan. Kita cari dulu median gabungan. Kita urutkan terlebih dahulu, kita cari median gabungannya. Nah, ini ya, 2,5. Nah, ini yang kakak bilang tadi. Kakak juga makainya yang di atas gitu. Mungkin kakak ngikutin referensi yang buku satu lagi barangkali gitu ya. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita masukkan mana tuh yang di atas 2,5 ada berapa gitu. Mana yang di bawah 2,5 ada berapa di masing-masing subsektornya. Oke, ya, ini paham untuk letakkannya ya. Oke, kita karena rumusnya itu adalah pakai EIJ gitu ya. Ini ada EIJ, maka syarat EIJ itu harus dipenuhi. Tuh. Harus lebih dari 5, lebih besar sama dengan dari 5 gitu ya. Nah, ternyata ada tuh EIJ-nya yang lebih kecil daripada 5. Nih, ini di bawah 5 nih. Nah, sehingga kita bisa gabungkan. Kita bisa gabungkan seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan hasil gabungan ini. Nah, sehingga dia udah memenuhi ketentuan sama dengan 5 gitu ya. Oke, kita masukkan ke chi-square seperti biasa. Chi-square-nya ternyata keputusannya adalah gagal tolak H0. Ya, kalau gagal tolak H0 berarti dapat cukup bukti dikatakan bahwa tidak ada perbedaan median jumlah rumah tangga pertanian pada provinsi statistika di setiap subsektornya. Tuh.
kalau apa nih Kak, kalau cari nilai mediannya pakai Excel bisa kan ya? Iya, nggak apa-apa, bisa. Pakai Excel juga bisa. Ya cepat tergantungnya adik-adik juga tergantung mau pakai apa, boleh gitu ya. Pakai kalkulator atau barangkali bisa gitu ya. Yang penting jangan kelamaan ya menghitung-hitung ini gitu. Kita pikirkan waktu untuk ujian ya. Ujian dikasih waktu 2 jam, adik-adik harus maksimalkan waktunya ya. Itu boleh nggak apa-apa, mau pakai software apa aja boleh gitu ya. Oke, dulu kakak digitukan sama apa kami ya, bukan kakak aja tapi kami itu salah ngerjakan soal. Kenapa kalian kelamaan ngerjain ini gitu ya? Harusnya pakai software aja. Nah gitu sih. Diitukan jadinya kaminya serba salah gitu ya. Oke, itu untuk uji median. Selanjutnya adalah uji yang paling penting, yang paling sering digunakan. Adalah uji Kruskal-Wallis. Ini yang digunakan oleh riset sebelah gitu, bukan riset kakak ya, tapi riset sebelah. Risetnya 60 gitu ya. Uji Kruskal-Wallis. Uji ini, nah kakak pakai PPT. Uji Kruskal-Wallis ini digunakan sebagai alternatif uji ANOVA satu arah ketika asumsi yang paling penting tidak terpenuhi, yaitu kenormalan gitu ya. Nah, Kruskal-Wallis H0-nya, ini juga H0-nya nggak ada simbol-simbol, ya sama seperti tadi sebelumnya ya, tidak terdapat perbedaan, minimal ada sepasang data sampelnya yang berbeda, minimal ada sepasang populasi yang berbeda atau perlakuan yang berbeda, gitu ya. Nah, bagaimana statistik ujinya di Kruskal-Wallis itu? Seperti ini. Ya, pakai statistik uji H namanya. Oke, dengan R-nya itu adalah jumlah peringkat. Tapi jumlah peringkatnya, ngitung peringkatnya itu berbeda dengan Friedman. Kalau Friedman dia per baris, tapi kok misalnya di Kruskal-Wallis ini dia ngitungnya keseluruhan. Tuh ya, keseluruhan. Oke. Nah, perlu juga, tadi kan seperti di Friedman juga perlu dikoreksi kan? Dikoreksi dengan faktor koreksi. Nah, dengan rumusnya juga sama ya, T pangkat 3 min T gitu kan. T itu banyaknya kesamaan, TIS-nya gitu ya. Banyak yang sama gitu kan. Nah, tinggal kita koreksi juga. Nah, menjadi rumusnya seperti ini. Oke ya. Dan ini perlu adik-adik pahamin, harus diikutin faktor koreksinya ketika ada yang sama datanya. Supaya hasilnya lebih benar-benar signifikan, gitu, menolak gitu kan. Nah, kaidah keputusannya ketika uji H-nya itu lebih dari chi-square gitu kan, itu tolak gitu ya. Oke, kita cek di modul. Kruskal-Wallis tadi yang kakak bilang adalah pengembangan dari, bukan pengembangan, tapi memang alternatif dari ANOVA one way. Nah ini nih, ini H0 H1-nya boleh seperti ini, gitu kan. Kemudian ini kerangkanya, ini asumsinya ya, ini asumsinya. Datanya bersifat sampel acak, ya memang sampel acak gitu ya, baik itu parametrik atau non parametrik. Dari tadi kan kita bilangnya tuh sampel acak independen ya kan. Kakak anggap itu teman-teman udah paham gitu, makanya nggak kakak jelasin gitu ya. Kenapa itu sampel acak, kenapa independen gitu. Setiap asumsi itu pasti kayak gitu gitu. Karena non parametrik ini tujuannya itu untuk mengatasi hal-hal yang ketika dia nggak terpenuhi ya normalitasnya gitu ya. Tuh. Kalau udah sampelnya itu nggak acak gitu, itu beda lagi sebenarnya. Udah beda lagi gitu. Kalau continue ini maksudnya continue ini datanya gitu. Datanya itu biasanya kalau continue datanya itu interval gitu ya, atau rasio continue gitu ya. Nah, oke ini statistik uji H-nya. Kemudian ini tadi ini aturan-aturannya ya. Tapi di sini yang TIS-nya nggak ada. Oke deh, kita cek ya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar ketika mahasiswanya diajar oleh dosen yang berbeda, gitu ya. Dosen A, dosen B, dosen C, gitu ya. Oke. Dosen A ngasih penilaian segini, dosen B ngasih penilaian kayak gini, dosen C ngasih penilaian kayak gini, gitu ya. Oke, apakah perbedaan gitu? Oke, kalau gitu kita coba. Nah, seperti tadi kita harus buat ranking, gitu ya. Rankingnya, misalnya ranking yang terendah itu berarti nilainya kecil gitu ya. Itu harus konsisten juga teman-teman gitu ya. Nah, makanya yang kakak bilang tadi berbeda dengan Friedman. Kalau Friedman itu rankingnya per baris-baris itu enak gitu ya. Kalau ini keseluruhan gitu. Makanya rankingnya ini ada 1-4 tiba-tiba bisa jadi 4 gitu kan ya. Nah, karena keseluruhan gitu. Oke ya. Keseluruhan
Jadi rankingnya seperti ini. Teman-teman bisa jumlahkan rankingnya. Sini ada 23, kemudian ada 41, kemudian ada 56. Gitu. Tapi ingat, ada yang sama nih rankingnya, 50-50 sama ternyata. Nah, ketiga kita harusnya pakai yang rumus yang faktor harus dikoreksi. Nah, oke, dikoreksi ya pakai rumus tadi, T pangkat 3 min T gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita cari dulu nih. Kita cari dulu H-nya, dapat H-nya seperti rumus. Kemudian kita cari faktor koreksinya gitu. Faktor koreksinya ini hanya satu nih. Kan hanya satu yang sama kan? Nah, makanya kalau misalnya kita masukkan ke rumus T gitu kan, misalnya ranknya itu rank yang 6,5 kan. 6,5 ini berarti banyaknya ada 2 gitu kan. Nah, maka 2 pangkat 3 min 2 jadi 6 gitu ya. Nah, jadi di sini 6 gitu. Sehingga dapat 0,996 barangkali. Nah, seperti itu. Ketika dia lebih besar gitu kan, lebih besar. Mana ini? Ketika ini hanya hitungnya lebih kecil daripada K square ya. Ini kan H tambah lebih K square barangkali. Nah, H0-nya tidak ditolak. Tuh. Oke, seperti ini kakak juga udah banyak gitu nampilin contoh-contoh soal. Ada yang penting sebenarnya. Yang penting di sini yang harus kakak kasih tahu adalah uji lanjutan untuk Kruskal-Wallis. Uji dan namanya. Uji Benferoni dan metode. Ya. Nah, bagaimana caranya kak gitu? Ketika dia tolak H0 uji Kruskal-Wallis tadi, nah ada nggak sih? Nah ini, ketika dia tolak H0, nah kita harus menguji manakah yang berbeda. Tapi kalau misalnya gagal tolak, ya ngapain kita uji gitu kan? Nah, ini ada bagaimana rumusnya statistik ujinya seperti ini. Sama-sama seperti yang Friedman tadi yang sebelumnya, kan kita bandingkan juga kan jumlah rankingnya atau rata-rata dari rankingnya, boleh gitu ya. Nah, tapi perbedaannya di sini. Nah, dia pakai NN plus 1 per 12 dikalikan 1 per NU plus 1 per NP. Nah, perbedaannya di sini. Ketika dia lebih besar gitu kan, maka dia ada perbedaan berarti di antara sepasang data itu. Itu sih. Ini ya. Misalnya kayak gini kan, ini kan Z-nya itu 7,38. Nah, berarti yang berbeda itu yang mana? Berarti yang kelompok 1 sama 3 aja. Karena kelompok 1 dan 3 karena kelompok 1 dan 3 itu di bawah dari nilai 7,38, kan? Lebih besar daripada 7,38. Berarti perbedaannya terdapat pada kelompok 1 dan 3. Ini penting ya. Namanya uji dan metode. Oke, itu untuk Kruskal-Wallis. Selanjutnya banyak ini ya. Banyak banget gitu. Selanjutnya uji Jansky-Terpstra gitu ya. Uji Jansky ini itu tuh hampir mirip tuh ya. Sebenarnya nggak mirip ya. Berbeda juga sih, tapi prosesnya itu logikanya itu sama seperti ujinya PIK tadi. Tapi PIK itu untuk yang dependen gitu kan. Tapi kalau misalnya Jansky-Terpstra ini dia ini dependen gitu. Nah, oke ya. Ini pendahuluannya barangkali. Nah ini pada jurnalnya siapa? Jurnalnya si Jansky ini kan. Nah pada jurnalnya itu si Jones ini kan memberikan contoh dampak tingkat stres yang tingkatnya itu berurutan. Ada yang tingkat stresnya tinggi, sedang, rendah, dan minimum gitu ya. Nah itu dalam jurnalnya ya tahun 1956 jurnal biometrika. Bisa dicari gitu ya. Nah sehingga ini kegunaannya. H0-nya gimana? Nah, H0-nya mirip-mirip kan seperti tadi, yang PEK tadi, tapi syaratnya populasinya itu independen gitu. Masing-masing K gitu kan. Nah, oke, kalau gitu. Ini statistik ujinya. Statistik ujinya ini harus hati-hati gitu ya. Perhatikan gitu. Perhatikan ya, ini kakak kasih tahu dulu. Jumlah pasangan observasi A, B untuk setiap XIA lebih kecil daripada XJB gitu ya. Nah, ketika X-nya itu lebih kecil, dia skornya 1. Kemudian ketika lebih besar, dia 0. Dan sama dia diberi setengah. Ini kakak akan mengingatkan teman-teman. Ini ada sampel besar sama sampel kecil. Gitu. Sampel besar dia N-nya 8. Gitu. Lebih besar dari 8. Kalau sampel kecil,
di bawahnya berarti kan. Nah, ini tabelnya bisa dilihat dari buku Sigel Castellan, tuh ya. Oke, kakak akan kasih soalnya seperti ini. Oke, sebentar. Oh ya, juga lupa di mana letaknya. Ini juga Kruskal-Wallis. Ini di sini. Ini juga Kruskal-Wallis ini. Kalau udah kayak gini kan sampelnya nggak sama kan? Kruskal-Wallis ini. Nah ini nih, keren nih. Ini mungkin agak-agak mirip nih. Sebuah penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan jumlah anak tiap rumah tangga di kawasan tertentu yang terdiri atas perkampungan, perumahan, apartemen. Ingat ya. Berarti perbedaan jumlah anak di 3 kawasan itu. Jumlah perbedaan anak di 3 kawasan itu. Ada yang perkampungan, ada yang perumahan, ya di perumahan gitu ya, di daerah-daerah kota barangkali gitu kan. Dan apartemen gitu ya, lebih mewah lagi ya, apartemen gitu. Nah, kemudian lagi-lagi dipilih secara acak gitu ya. Ini kakak jelasin kenapa dipilih secara acak gitu. Memang gitulah statistik itu. Ya, statistik itu terkenal dengan istilah random sample gitu ya, sampel acak gitu. Barangkali teman-teman udah paham itu di StatMat gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu. Nah, kita lihat nih datanya. Ini nggak sama gitu ya. Jangan ini ya, jangan lihat ini pengecoh nih. Nanti tiba-tiba teman-teman pakai uji PIK pula ini ya. Oke. Karena kalau uji PIK itu dia harusnya sampelnya sama ya. Sampelnya sama gitu ya. Nggak mungkin sampelnya beda-beda gitu kan. Dan nggak mungkin juga orang itu rumah tangga itu bisa tinggalnya di perkampungan, perumahan dan apartemen. Berarti ini independen. Ya. Jangan gara-gara diletak di sini sampel rumah tangganya, oh ini uji PIK ini karena independen. Jangan gitu ya. Nah, kita lihat. Ini ada perkampungan, perumahan, dan apartemen. Apakah jumlah anak nih, ini sebagai H1 nih, apakah jumlah anak itu ya, Kak soalnya sama kayak uji peluasan median ya? Maksudnya gimana nih? Soalnya sama dengan perluasan median. Lihat hipotesisnya gitu ya. Apakah jumlah anak akan semakin meningkat berdasarkan kawasan tertentu? Ya, kawasan tertentu. Tapi kalau misalnya uji median tadi itu nggak pasti kayak gini hipotesisnya. Apakah ya ada perbedaan gitu ya? Apakah ada perbedaan kelakuan barangkali itu? Nah, apakah jumlah anak akan semakin meningkat berdasarkan kawasan tertentu yaitu A, R, dan K? Nah, apakah jumlah anaknya semakin meningkat gini ya? Semakin meningkat. Oke, perhatikan ya. Sebentar. Oke. Berarti ketika dia berarti gini nih, A, jumlah anak di A lebih kecil daripada di R, daripada di K. Itu. Kita putar ya. Kita pindahkan A-nya ke sini. Kalau misalnya ini kan berarti kan K lebih besar daripada N, lebih besar daripada A gitu kan. Ini kan karena ini independen, nah ini independen nih, bisa kita balik-balikan gitu. Makanya tadi kakak juga agak belum bisa berani jawab dengan benar gitu yang tadi pertanyaan adik tadi gitu kan. Ketika uji PIK itu coba ditukar gitu ininya. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi gimana gitu ya. Tapi enaknya itu ketika ada sampelnya independen gini itu bisa dibalik-balik nih ininya populasinya. Apartemen kita bisa pindahkan ke sini, kemudian rumah tetap sama, perkampungan kita pindahkan ke sini sehingga aturannya meningkat. Seperti seperti H1-nya yang ditetapkan oleh John Scare tadi ya kan. Oke, kita lihat bagaimana cara pengerjaannya. Ini penting juga ya, hati-hati. Kita lihat ini John Scare karena menguji K-sampel independen yang berurutan. Oke, kita lihat. Nah, ini H1, 0H1-nya. Nih, kenapa ada AR, AK, RK? Oke, ketika ada 3 sampel, kita pasangkan dulu gitu ya untuk menentukan masing-masing ininya, jumlah U ya.
count namanya itu kita harus pasangkan dulu nih. Pasangkan dulu. Di sini ada nggak ya? Nah ini jumlah pasangan observasi nih. Jumlah pasangan kita pasang-pasangan dulu di masing-masing populasinya. Itu. Mana dia tadi? Nah maka ketika ada 3 populasinya maka A sama R gitu ya, A sama K dan R sama K gitu. Oke gitu ya. Nah kita lihat nih aturannya gimana. Kita lihat aturannya. Bentar. Ketika XIA lebih kecil daripada XCB, itu skornya 1. 0 ketika lebih besar, dan setengah jika sama. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Untuk AR dulu lah. A sama R dulu. Kita untuk 0. Kan? Kita inikan dulu 0 dulu ya. 0 sama 0 itu kan berarti lebih kecil semua kan ya. Nah, berarti ada 6 kan? 0 lebih kecil daripada 3, 1. 0 lebih kecil daripada 2, 1. 0 lebih kecil daripada 2, 1. 0 lebih kecil daripada 3, 1. Ini 1, 1 berarti 6. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua. Yang nomor 2. Yang ini, yang observasi kedua. 2. 2 lebih kecil daripada 3. 1 gitu ya. Nah, 2 sama 2 ini setengah. Kemudian ini setengah gitu ya. Jadi, setengah tambah setengah 1. 1 tambah 1, 2. Nah, 2 lebih kecil daripada 3. Jadi 3 gitu ya. Ini 2 lebih besar daripada 1, 0 gitu kan, maka dia 3. Kemudian ini yang 1. Oke, 1 lebih besar daripada 3. Iya, 1. 1 lebih besar daripada 2, 2 jadinya jumlahnya 3. Ini 4. Karena ini sama, maka setengah-setengah jadi 5. Itu ya ukonnya ya, ngitungnya. Semoga paham gitu ininya maksudnya. Nah, habis itu kita jumlahkan ukonnya. 20 tambah 40 tambah 58. Jadi 118. Nah, karena sampelnya besar, tadi kan syaratnya adalah N lebih besar dari 8 gitu ya, sampel besar. Kita harus pakainya Z gitu. Nah, rumusnya seperti ini, harus ada mu sama sigmanya, dengan mu-nya adalah N kuadrat min sigma NJ kuadrat per 4. Sigma NJ tadi, sigma ininya ya, total sampel. Nah, itu N-nya. Kita masukkan saja. Nah, tolak putusannya. Karena apa? Z-nya lebih besar pada Z yang satu arah gitu, yang 0,05. Kenapa satu arah? Ya, karena agak beda nih memang perlakuan ketika dia berurutan gitu. Ya, nggak dua arah gitu, satu arah. Nah ini juga satu arah katanya di sini. Satu arah nih, sehingga juga satu arah gitu ya. Oke, barangkali gitu untuk uji tadi yang dependen, satu lagi yang independen gitu. Oke, untuk ini kita akan cek dulu, kita akan rehat untuk cek. Berarti Kak, kalau tanya 4 ngitungnya 6 pasang. Iya, nggak banyak ya. Kombinasinya istilahnya gitu. Kita akan cek ujian pos kemarin ya, supaya waktunya di akhir-akhir nanti kita bicara korelasi. Oke, ini kakak tambahin juga tadi adik-adik itu kan, kita kan udah mempelajari berapa tadi? 7 ya, 7 uji gitu kan. Uji 7 itu mungkin untuk di soal adik-adik bisa membedakan mana yang dependen, mana yang independen. Kakak udah yakin itu bisa pasti adik. Yang masalahnya nanti ini ujinya ini, Kak ini ujinya apa nih? Ujinya pas nggak median? Ujinya ini apakah uji Denskir misalnya tadi gitu? Apakah ujinya Kak ini Friedman atau Fick gitu ya? Kalau misalnya uji Kikoran kan udah tahu ya, itu kan nominal dikotomi. Tapi kalau misalnya nih nggak tahu nih, ini samar-samar nih berurutan atau enggak? Ini ujinya Friedman atau Fick ya? Atau ujinya nih, apakah ujinya median atau Kruskal-Wallis ya? Yang paling banyak ditanyakan median atau Kruskal-Wallis. Nah, oke. Median atau Kruskal-Wallis. Jadi sebenarnya gini, kita boleh pakai median, boleh pakai Kruskal-Wallis, tapi biasanya uji-uji untuk pakai median itu ketika sampelnya itu sampelnya itu banyak. Kalau ada sampelnya banyak gitu, itu biasanya banyak cenderung pakai median gitu. Enaknya pakai median kalau ada sampelnya banyak. Gak tahu juga ya, ini kakak catatnya dari dosen gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya sedikit sampelnya gitu kan, barangkali pakai Kruskal-Wallis saja juga nggak apa-apa gitu. Ini dari dosen sebenarnya, bukan dari buku-buku gitu ya. Ini dari dosen memang ditanyakan kemarin itu. Nah, gitu ya.
Makanya biasanya di sini tuh kenapa gitu? Kenapa ya Kak? Sampel kecil itu enak pakai cross collaboration. Kita lihat ininya, kita lihat statistik ujinya ya. Statistik ujinya itu apa namanya? Sebenarnya nggak ada ketentuan juga gitu kita mau pakai median atau cross collaboration. Tapi lebih enak gitu kalau misalnya yang besar-besar gitu kan, sampelnya besar pakai median. Karena bisa dipakai kontingensi. Median itu yang tadi kita bahas kan, kita cari aja median gabungannya, ya udah kita buat tabel gitu, jadi kontingensi gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya cross collaboration ini kalau udah kebanyakan datanya nanti susahnya di sini nanti ngitung pakai statistik ujinya. Masalah kau itu sih. Ya semoga lah. Tapi kalau misalnya udah pakai software udah enak gitu. Oke ya. Nah, kali itu kita coba ke di sini nggak ada pakai SPS-nya ya. Mungkin lupa kakak untuk nampilkannya. Oh ini apa namanya, ini uji John Scare ini pakai SPSS. Uji cross collaboration tadi nggak ditampilkan ya? Apa berarti? Nah, ini adik barangkali pengen tahu gitu kan? Bisa pakai ini kan ada nih John Scare Terpstra for K-sampel ini. Oh ini ada nih cross collaboration. Ya, udah ada di SPSS, udah tersedia. Barangkali kalau misalnya pengen penelitian gitu kan, nah adik bisa pakai SPSS atau bisa pakai R. Oke, ini R juga udah ada, Pintax dan apanya namanya, lebih apa programnya gitu ya, udah ada. Oke, kita ke ini aja, ke UAS saja, ke UAS. UAS yang kemarin. Nice. Nah, oke, kita lihat ya nomor satunya ya. Tapi nomor satu aja dulu ya. Nomor satu ini karena nomor 2 itu udah korelasi. Nomor 1 dalam pengujian nilai tengah untuk 4 populasi dengan 4 sampel independen. Ingat ya, 4 sampel independen berbeda. Mengapa nggak logis dan nggak sesuai jika kita menggunakan 2 sampel secara parsial gitu ya. 2 sampel secara parsial nih kita uji. Misalnya populasi A sama populasi B, kemudian populasi A sama populasi C, populasi A sama populasi D. Kenapa ya nggak logis, nggak sesuai ya gitu? Jawaban ini sebenarnya ada di Statmat. Sebenarnya dosen Statmat ini harusnya udah dosen kita gitu kan, udah memberitahu ini gitu. Ini juga kami rangkum gitu ya, kakak juga rangkum jawabannya di sini. Nah, pengujian yang berpasangan itu, ini jawabannya jawaban kami ya, angkatan 60, yang udah diperiksa oleh dosen juga. Pengujian berpasangan itu, yang secara parsial mempengaruhi ini tingkat signifikansi dari pengujian. Ya, hal ini dikarenakan saat melakukan pengujian 2 sampel, tingkat signifikansi yang digunakan misalnya alfa akan bernilai lebih besar gitu jika gitu ya, jika kita tuh gunakannya secara agregat secara simultan. Nah, sehingga peluang untuk menolak H0 padahal H0 benar, berarti kan tolak H0 benar itu kan berarti kesalahan yang pertama gitu ya, alfa gitu kan. Tolak H0 benar gitu ya, alfa gitu. Nah, pada pengujian parsial tidak etis dan tidak sesuai karena dapat mempengaruhi tingkat signifikansi dan keputusan yang akan dibuat. Jadi makin besar dia nanti itu akan lebih besar tingkat ininya, tingkat alfanya. Berarti kan nggak sesuai gitu ya, akan menaikkan peluang kesalahan tipe 1. Nah, itu sih ceritanya. Barangkali sama juga jawabannya kakak lihat juga di ini ya, di jawaban modul itu. Kemudian yang kedua ini ya, kakak bacakan. Adanya penghapusan mengenai uang saku untuk mahasiswa di perguruan tinggi A menyebabkan beberapa mahasiswa terdampak langsung pada faktor ekonominya. Untuk meninjau bagaimana pengaruh penghapusan uang saku terhadap sisi akademik, maka dipilih lagi secara acak, ya, random sample gitu kan, pilih lagi secara acak. 21 mahasiswa PTA yang terdampak ekonominya. Oke, kemudian dikumpulkan informasi mengenai nilai akademik selama 3 semester itu gitu ya. Nah, pada semester pertama mahasiswa masih menerima uang saku. Tuh ini seperti kakak ini. Kemudian semester kedua dan semester 3 udah nggak ada uang sakunya. Ini kakak ini yang ngerasain ini, gitu ya. Selain itu dikumpulkan juga kegiatan mahasiswa yang di luar perkuliahan semester 3. Dapatkan 5 mahasiswa yang pekerjaannya part time,
ada 7 mahasiswa yang bekerjanya yang aktif di kegiatan kampus dan 9 mahasiswa yang tidak bekerja dan tidak aktif di kegiatan kampus. Oke, pertanyaannya apa? Apakah penghapusan uang saku telah menurunkan IP mahasiswa dari satu semester ke semester berikutnya? Jelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh, gunakan tingkat kepercayaan 90%. Nah, enaknya di sini udah ada nih total peringkatnya. Ya kan? Udah ada. Kemudian tinggal lengkapin aja gitu ya. Maksudnya nggak hanya lengkapin aja, tapi kita jelaskan juga gitu ya. H0, H1-nya juga, kemudian prosesnya gimana kita jelasin juga. Berarti nama sasik ujinya apa? Uji PEK ya? Uji PEK nggak? Ya, kenapa uji PEK? Iya, nah uji PEK itu dia dependen. 21 orang ini akan diukur sama 3 semester dan selama 3 semester. Maka dependen orangnya itu aja. Maka ujinya PEK. Awas salah ya. Ini uji PEK. Oke, ini sasik ujinya. Ini kita akan cek di jawaban. Nah, ini uji PEK gitu ya. Oke, ini kita, ternyata di sini juga dibalik ya. Jadi tadi pertanyaan dari siapa tadi itu? Balik aja nggak apa-apa gitu ya. Ya menurut kakak juga, sehingga kakak juga nggak boleh, boleh dibalik, tapi harus hati-hati juga, harus diperhatikan. Kalau kakak gitu sih. Tapi ini nggak apa-apa, dibalik aja. Berarti kan theta 3 lebih kecil daripada theta 2 lebih kecil daripada theta 1. Oke. Atau theta itu harus, maksudnya IP ya. Nah, IP. Oke. Seperti ini, karena ini namanya uji PEK, tingkat singkatnya itu 10%. Nah, udah enaknya tuh, udah enak tuh, udah dikasih total ranknya, total jumlah rankingnya. Berarti kita masukkan uji L aja kan. 1 kali 30,5, 2 kali 42,5, 3 kali 5, 3. Nah, karena sampelnya besar nggak? Besar 21 kan? Lebih dari 20 kan? Nah, maka pendekatannya ke normal. Seperti ini rumusnya UL-nya, sigma L-nya seperti ini. Nah, Z-nya gimana? Ketika Z-nya itu lebih besar daripada Z alpha, maka tolak H0. Ternyata iya gitu kan. Z-nya tuh 3,47, Z yang alpanya 1,28. Nah, sehingga yaitu tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 10%, bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan penghapusan uang saku dapat menurunkan IP mahasiswa. Berarti ini penelitian juga ya. Oke ya. Nah, bagaimana cara mencari V-value? Jadi ini, bagaimana cara mencari V-value-nya? Ini sebenarnya udah diajarin ya, udah diajarin barangkali sama dosennya gitu kan. Sebenarnya kenapa diletakkan V-value di sini? Karena di soalnya minta V-value gitu. Kalau ini kosong, ya teman-teman berkurang nilainya. Gitu loh. Diminta nih V-value-nya. Bagaimana cara mencari V-value? Kita gunakan kalkulator dong. Ya kan? Nah, ini ada garis nih. Ini normal. Kan? Maaf ya, nggak normal banget gitu ya. Nah, gimana caranya? Gini, kita misalnya kan ZL itu 3,47 ya kan? Maka 3,47 ini sini 3,47 gitu kan. Nah, di sini kita harus cari peluang ini, batas wilayah yang di sininya kita harus cari peluangnya. Itu sih, maka gunakan kalkulator aja. Kalkulator itu kan udah tahu ya cara mencarinya ya. Nah, kalian bisa, teman-teman. Cara mencari nilai peluang di kalkulator itu. Belajar peluang itu. Oke. Kapan kita pakai bagaimana cara menentukan kapan kita pakai uji PEK dan kapan kita pakai uji Preman, Kak? Karena kedua uji itu dipakai untuk soal yang independen. Iya, tadi yang kakak bilang tadi gitu ya. Kita tuh nentukannya itu nggak bisa sembarangan untuk uji PEK. Kakak ingatkan ya, uji PEK itu nggak bisa sembarangan. Biasanya itu ada memang di soal. Ya deh ya, ada memang di soal itu yang bilang katanya berurutan atau secara samar-samar menurunkan gitu ya. Nah, ada di soal itu. Biasanya kayak gitu deh. Seperti soal inilah gitu ya. Soal ini. Soal ini kenapa pakai uji PEK? Udah jelas-jelas di sini katanya. Apakah penghapusan uang saku telah menurunkan? Telah menurunkan. Berarti kan kalau misalnya telah menurunkan kan berarti dia berurutan ini kan. Oh, ini menurunkan nih. Nah, kalau uji Friedman itu dia nggak ada kata-kata berurutan, nggak ada kata-kata menurunkan gitu barangkali. Nah, dia itu hanya apakah terdapat perbedaan perlakuan gitu. Itu barangkali gitu. Ini memang udah kakak uji cobakan ya dengan kalimat-kalimat ini di soal-soal gitu ya. Di setiap soal pasti kalau misalnya ada soal uji PEK, pasti soalnya kayak gitu. Ada kalimatnya.
Karena memang benar gitu, susah gitu menerapkan uji PEG ini dalam kehidupan, karena memang harus berdasarkan penelitian gitu ya. Tapi sembarangan. Itu ya, semoga bisa membantu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, apakah mahasiswa yang bekerja memiliki nilai IP yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa yang aktif? Nilai mahasiswa yang bekerja memiliki nilai IP yang lebih rendah daripada yang aktif. Kemudian IP mahasiswa yang aktif lebih rendah daripada yang tidak melakukan kegiatan tersebut, gitu ya. Yang tidak melakukan kegiatan dua kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan ini, kira-kira ujinya apa? Adalah uji Dunsker. Gitu ya. Kenapa, Kak? Iya, udah jelas juga di sini di soalnya. Dia ada 5 mahasiswa yang part-time, 7 mahasiswa yang aktif kampus, 9 mahasiswa yang nggak bekerja dan nggak aktif. Ya kan beda-beda mahasiswanya berarti. Kan nggak mungkin sama orangnya, kan nggak mungkin sama orangnya ya. Nah, makanya ketika uji independen, dan dia katanya hipotesisnya seperti ini, memiliki IP yang lebih rendah dibandingkan aktif, kemudian IP yang lebih rendah dibandingkan yang tidak melakukan kegiatan tersebut, dua kegiatan tersebut, maka berurutan ini hipotesisnya nanti. Maka inilah namanya uji Dunsker. Oke. Dan enaknya juga kenapa uji Dunsker ini, karena udah dikasih tahu pula di sini masalahnya. Adalah UCON gitu ya. UCON itu identik dengan uji Dunsker, gitu ya. Yang tadi yang kakak jelaskan sebelumnya kan, misalnya A sama R, gitu, A sama K, R sama K, gitu ya. Ini udah ada, berarti udah pakai uji Dunsker itu udah enak. Udah. Dan tapi ada juga teman-teman kakak yang kebalik gitu. Padahal udah jelas-jelas itu UCON gitu ya, UCON gitu. AR, AK, RK gitu kan udah pasti uji Dunsker gitu ya. Nah, ini IP pekerja lebih kecil daripada IP yang aktif, lebih kecil daripada IP yang nggak melakukan kegiatan dua-duanya gitu ya. Nah, kita lihat nih sampelnya banyak kan. Nah, makanya pendekatan normal, sampelnya lebih dari 8 gitu ya. Makanya kita pendekatan ke normal, kita hitung mu-nya seperti itu yang Kak sampaikan tadi, kita hitung juga sigmanya. Nah, setelah dapat, kita bandingkan juga dengan Z, kita cari V-value-nya. Pakai kalkulator ya, ingat ya, pakai kalkulator ini. Oke, sehingga ternyata Z-nya itu lebih kecil dibandingkan Z tabel. Mana sih? Nih, min ya, minus gitu kan, ternyata lebih kecil gitu. Nah, makanya ini gagal tolak gitu ya. Nah, barangkali seperti ini. Terus teman-teman harus benar-benar paham maksud dari soalnya. Kak izin bertanya, apakah untuk uji korelasi kontingensi, nih sebentar lagi Kak gabung ke korelasi ya. Mungkin Kak habiskan dulu. Kita langsung aja ke korelasi. Banyak ya memang ya. Jadi mohon maaf ketika kakak memang cepat-cepat gitu ya. Karena waktu yang dengan singkat ini kakak harus menuntaskan uji ini gitu. Lumayan juga gitu ya. Oke deh kalau gitu, pelan-pelan gitu ya. Pertama uji korelasinya adalah uji korelasi kontingensi. Yang pertama ya, kakak punya modul ini. Nah, korelasi yang di parametrik adalah korelasi Pearson ya. Itu tapi Pearson itu ketat banget ini ya. Ketat banget asumsinya, harus terpenuhi itu asumsi normalitas tuh. Kalau nggak aman bisa kita pakai. Jangan sembarangan pakai ya. Gitu ya. Oke ya, kita lanjut dulu. Jadi korelasi kontingensi yang pertama. Jadi koefisien korelasi kontingensi ini sebenarnya awal-awal mulanya gitu, metodologinya ini sama seperti kita mencari chi-square. Chi-square yang uji chi-square yang sebelumnya, ya kan? Kemudian kita cari korelasinya dengan pakai C sama dengan akar dari chi-square per n tambah chi-square gitu ya. Nah, gitu. Sama yang seperti tadi tabelnya, bentuk kerangkanya. Oke, kita lihat langsung aja ke Hanolnya. Ini pun Hanol H1-nya juga pakai bahasa Indonesia. Kita pakai notasi. Kalau misalnya pakai notasi dia rho ya. Rho 1 tidak sama dengan rho 2 gitu ya. Rho 1 sama dengan rho 2 gitu. Nah, tapi nggak apa-apa untuk latihan aja. Oke. DF-nya itu juga lupa deh. Mana ya di sini. Nah, DF-nya itu tetap sama berarti ya, tetap sama dengan K-1 R-1. Oke, kita lihat ya.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Timur ingin mengetahui tingkat kepuasan pelayanan rumah sakit. Beliau ingin mengetahui bagaimana pelayanan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta terhadap pasiennya. Ada anggapan bahwa pelayanan rumah sakit swasta lebih memuaskan daripada rumah sakit pemerintah. Oh, gitu ya berarti kan. Maka kita cek ini dari 40 orang secara acak, ya kan. Kita tampilkan korelasinya. Ini rumah sakit, ini tingkat kepuasannya gitu kan. Ini apa namanya rumah sakitnya gitu ya. Rumah sakit swasta dan pemerintah. Nah, banyak misalkan di rumah sakit swasta yang menyatakan puas ada 9 orang, kemudian di pemerintah ada 11 orang. Maka tidak hipotesisnya gimana? Tidak ada hubungan antara jenis rumah sakit dan tingkat kepuasan. Berarti kan nggak ada sama sekali gitu kan. Berarti sama aja gitu. Antara rumah sakit swasta dan pemerintah itu sama aja, sama-sama puas atau sama-sama nggak puas atau sama-sama netral gitu ya. Ada hubungan. Jadi kalau misalnya H1 ada hubungannya gitu. Nah, tentukanlah nilai K2 dan C-nya. Oke, kita giniin. Kita giniin ya. Nah, kemudian kita cari OI, EI seperti K2 yang sebelumnya kakak jelaskan. Nah, ketemu ketika dapat K2-nya, kita bisa cari C-nya. Oke ya, 0,114. Nah, oke, setelah dapat itu, tadi ada yang nanya nih. Tentang korelasi kontingensi. Kayak yang ditanya, untuk uji korelasi kontingensi, jika ada EIJ lebih dari 20%, apa kategorinya harus ada yang digabung atau dibiarkan aja? Oke. Memang kalau lebih dari 20% ya, yang dibilang teman tadi, baiknya itu memang digabung gitu ya. Baiknya itu memang digabung secara teori. Tapi kalau benar nggak bisa seharusnya bisa digabung gitu. Kalau misalnya lebih dari 20% bisa digabung. Tapi memang kalau misalnya gini nih, misalnya tuh nggak bisa lagi digabung gitu, udah pas kan 2x2 gitu, misalkan 2x2 nggak bisa lagi digabung gitu kan. Ini gimana gabungnya kak? Gitu. Ya udahlah mau gimana lagi gitu kan ya. Mau bisa digabung berarti ya tetap itu aja. Nanti dikondisikan ya. Oke. Nah, ini untuk sekilas tentang korelasi kontingensi. Kalau misalnya di PPD-nya kakak juga udah ngebuat. Nah ini udah ada pendahuluannya juga. Oh ini pembahasan yang terlalu tinggi. Nah ini asumsinya harus dipenuhin ya. Harus dipenuhin. Oke. Terlalu banyak ini. Nah ini juga dijelaskan bagaimana cara SPSS-nya dan pakai R itu ya. SPSS dan R bisa nanti kakak kasih akan teman-teman baca gitu ya. Barangkali berguna gitu ya. Nah itu yang paling mudah tuh korelasi. Modul, ketik di modul. Ini contoh soal modul, teman-teman bisa baca ya supaya nggak kelamaan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah uji rank Spearman. Nah, uji rank Spearman ini datanya itu adalah data peringkat, ya, datanya peringkat. Dia biasanya itu dipakai uji-uji yang ordinal gitu ya, korelasinya ordinal datanya. Tuh. Nah, itu biasanya pakainya uji rank Spearman. Oke. Ini ada persyaratannya, bisa teman-teman baca. Kemudian rumusnya gimana? Rumusnya ini barangkali tingkat 1, 2 udah pernah ini ya. 1 min 6 sigma DI kuadrat per N pangkat 3 min N gitu ya. Nah, ini rumus ini sebenarnya asalnya itu dari Pearson. Udah pernah dibuktikan juga ini di soal ujian tahun 2 tahun yang lalu. Kalau misalnya sekarang gitu ya. Itu udah dibuktikan di turunan rumusnya dari Pearson ini. Nah, kemudian ini hipotesisnya yang tadi kakak bilang pakai rho kan, pakai rho berarti. Nah ini untuk sampel kecil sampel besar bisa dibaca gitu ya. Kemudian kita cek aja H0. Ini H0-nya juga udah langsung tertulis. Coba yang ini gitu ya. Oke, yang ini aja. Ini aja ya. Adik-adik gitu ya. Ada data nih, ada data. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa mata pelajaran matematika dan mata pelajaran fisika memiliki hubungan atau tidak. Ya, oke.
apakah memiliki hubungan atau tidak ya antara dua mata pelajaran itu. Kita lihat ini, tapi ini kebalik ya. Ini harusnya di sini fisikanya, di sini matematikanya. Balik ini. Nah, langkah pertamanya kita harus buat ranking dulu. Nah, ranking itu bisa yang ranking, makanya harus konsisten nih, yang benar-benar konsisten lah. Misalnya ranking 1, berarti ranking 1 itu nilainya terbesar kalau dalam sekolah-sekolah kan gitu ya. Biasanya orang ranking 1 itu bukan dia nilainya rendah, tapi nilainya tertinggi gitu kan. Nah, makanya nilainya itu ini kebalik ya. Harusnya ini matematika, ini fisika, ini yang tadi katanya. Nah, ini kan berarti ada dua yang sama, berarti kan dirata-ratain 1,5 1,5. Ini juga ada yang sama nih, 7,5 7,5 dirata-ratain. Ketika ada yang sama, ya ketika ada yang sama. Nah, itu tuh kita harus punya lagi faktor koreksi. Ya, harus ada koreksinya. Koreksinya itu baik di X, baik juga di Y. Ya. Ini ya, ini Kakak sampaikan di sini. Nah, ini ada di X, ada juga di Y. Oke, gitu ya. Untuk faktor koreksinya. Nah, kemudian bagaimana Kak gitu? Bagaimana caranya gitu? Ya, ketika kita dapat rankingnya, kita bisa buat selisihnya 2,5 kurang 1,5 gitu kan. Kemudian ini selisih kuadrat namanya. Nah, kita harus cari dulu nih sigma X kuadrat. Nah, ada yang sama nih sigma T gitu kan. Nah, oleh karena itu ini kita masukkan aja rumus N-nya itu ada 10 gitu kan. Kemudian rumus T-nya. Rumus T-nya kita cek ini. Misalnya di X ini kan ini ada 3 nih. Kenapa 3 nih bisa? Kita lihat. Ini ada 1 2,5 2,5, kemudian 4,5 4,5 dan 6,5 6,5. Berarti pas kan? Nah, itu kita selesaikan. Kemudian yang Y-nya ada 3 juga gitu kan. Kita lihat juga 1,5 1,5, 7,7,5 dan ini 5 gitu ya. Sama semua nilainya. Enggak? Iya. Makanya di sini 3 gitu kan. Nah, kita masukkan ke rumus R. Nah, rumus R-nya berubah karena ada yang sama tadi. Sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat min sigma DI kuadrat. DI-nya di mana cari ini? Oke. Kemudian dibagikan dengan 2 akar dari sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Ini 0,744 hubungannya. Atau asosiasi ya, namanya asosiasi. Ini beda gitu ya, asosiasi. Karena datanya ordinal. Nah, dengan tingkat signifikasi 0% cukup mengatakan bahwa ada hubungan pemahaman siswa mata pelajaran matematika dan mata pelajaran fisika di tingkat populasinya. Oke. Selanjutnya adalah uji korelasi kendal tau. Kakak mohon izin ya untuk kendal parsial kakak lewatkan saja, itu teman-teman bisa membaca. Itu jarang untuk kendal, tapi nanti kakak jelaskan kenapa muncul untuk kendal parsial. Oke, untuk kendal tau ini hampir-hampir mirip sebenarnya dengan dengan Spearman. Tapi kak, gimana kak kita tuh gunakan Spearman apa kendal tau? Nah, ini nih biasanya gitu ya, biasanya kalau dalam beberapa referensi, kalau untuk uji, nggak salah kan ya kakak juga hampir lupa gitu. Untuk uji kendal tahu itu, dia tuh ketika independen orangnya. Dia independen lah datanya. Tapi kalau misalnya dia Spearman, dia tuh dependen. Gitu ya. Bisa gitu sih, tapi nggak kuat juga itu ininya. Belum menemukan referensi yang kuat lah. Tapi bisa dipakai kedua-duanya. Nah, tahukah atau Spearman bisa dipakai. Nah, sekarang tapi kalau kendal tahu ini memang agak rumit-rumit sedikit gitu. Kita harus cari dulu konkordansinya dan diskordansinya, gitu, yang urutannya wajar sama urutannya yang nggak wajar. Nah, ini rumusnya. Ini ketika ada yang faktor koreksinya ketika ada ranking yang sama, gitu ya. Oke, ini tinggal dibaca gitu ya, teman. Nah, ini kakak cek aja latihan soalnya. Dalam sebuah penelitian, dosen ingin diketahui apakah nilai mata kuliah statistik memiliki hubungan dengan nilai mata kuliah statistik praktek. Peneliti mengambil sebanyak 12 orang mahasiswa, seperti ini secara acak, kemudian nilainya. Nah, apakah ada hubungan nilai mata kuliah statistik dan nilai mata kuliah statistik praktek? Tuh, baik teori sama praktek. Nah, kita buat H0H1-nya. Seperti ini, asosiasi ya, tidak ada kesesuaian gitu ya. Ini salah nih ya. Nah, mungkin typo modulnya. Oke, kita ngebuat ranking dulu. Oke, ranking ini juga harus hati-hati gitu ya.
Nah, rankingnya ternyata yang di sini rankingnya yang terendah ranking 1 gitu ya. Terendah ranking 1. Nah, yang tertinggi itu ranking yang paling besar gitu. Makanya bagaimana nggak cara menentukan ranking ini? Yang penting teman-teman konsisten aja. Konsisten memakainya. Kalau misalnya dikasih tahu di soal disuruh pakai ini, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya di soal nggak ada dikasih tahu pakai, misalnya ranking yang terendah itu nilainya terendah, ya, atau ranking yang terendah itu ternyata nilai tertinggi. Kalau misalnya soal yang ngasih tahunya kayak gitu ke teman-teman, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak ada, konsistensi aja yang pegang gitu ya. Nah ini kan berarti yang rendah nih, yang rendah apa namanya, dapat rankingnya yang 1 gitu, yang tinggi yang 86, poinnya 10. Nah, oleh karena itu kita buat rankingnya masing-masing skor di nilai statistik, teori, dan praktek. Kemudian kita urutkan, ya, kita urutkan berdasarkan nilai X-nya atau statistik teori. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga ininya menyesuaikan. Sehingga yang Y-nya, nah ketika sesudah mengatur ranking-ranking itu, variabel X dalam urutan yang wajar, nah kita harus tetapkan S gitu ya, untuk yang berhubungan dengan Y. Karena Y ini urutannya nggak wajar gitu. Gimana caranya? Nah, kita lihat nih. Oke, pertama, ketika benar gitu, ketika urutan Y-nya itu memang lebih kecil ya, memang lebih kecil daripada angka setelahnya gitu, misalnya 5, 2, 6, ini kan lebih kecil angka 1 kan, maka itu C semua. Misalnya ini ada D nih. Ada D ini ketika apa nih? Ketika 5-nya ini kan harusnya lebih kecil daripada 2 gitu, tapi kan nggak mungkin kan. 5 kan lebih besar daripada 2, maka D gitu, urutannya nggak wajar. Gitu. Ya, itu cara menentukan C sama D-nya gitu ya, C sama D-nya. Nah, ketika dapat itu, Kak, ini ada yang tanya, Jin Kak, kalau rankingnya mau ascending atau descending, bukannya hasil sama? Iya, yang benar. Benar, tapi kan perlu gitu, perlu supaya nggak membingungkan adik-adik juga gitu kan. Barangkali ada yang bingung ini sama atau enggak gimana gitu. Apa maksudnya rankingnya urutannya gimana gitu kan. Yang kakak ngasih tahu aja ya, nggak benar sih, benar. Benar, hasilnya tetap sama. Itu ya. Oke, Kak, lanjut aja. Di sini tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai penjumlahan ya, sampai penjumlahan C kita jumlahkan, D-nya nggak ada, sehingga dapat nih sigma C-nya kita jumlahkan yang ini, dapat juga sigma D-nya. Tuh. Nah, kita harus ngitung S selisihnya. Oke, 11 kurang 0 ditambah 7 kurang 3 gitu ya, sama dengan 45 nih nanti. Nah, oleh karena itu kita masukkan ke nilai Z. Nilai Z-nya. Ini yang mengingat sampelnya juga ya. Oke. Ini seperti biasa ketika Z-nya lebih besar maka itu tolak 0 gitu ya. Maka ada tingkat asosiasi di situ. Ada tambahan lagi gitu. Bagaimana Kak ketika rankingnya sama? Nah ini, tadi kan rankingnya nggak sama, mulus-mulusnya jalan kita ya. Tapi kalau misalnya rankingnya nggak sama gimana? Nah ini yang penting. Ini kan ada nggak sama nih, 1,5 gitu ya. Nah, harus diperhatikan. Jika diperoleh nilai ranking yang sama pada nilai X atau Y, maka berilah nilai 0 di sebelah kanannya. Oke. Pada nilai X atau Y ya. X atau Y. Nah, oke. Ini misalnya 2 nih. 2. Ini kan kalau misalnya 2 lebih kecil daripada 1 kan harusnya D kan. Tapi karena ini sama, maka nilainya 0. Kayak gitu ya. Ini C, 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 dan seterusnya. Karena lebih kecil semua nilai 2-nya. Misalnya nomor 1 nih. Nomor 1 juga aman. Yang 3,5. Nah, 3,5 ternyata ininya sama. Gitu kan. Nah, berarti 0. Gitu kan. Nah, itu sih. Hati-hati ya. Pada nilai X atau Y gitu. Jadi kalau misalnya X-nya tuh nilainya ranking sama, yang semulanya tadi D, tapi jadi 0 D. Oke, jadi kita koreksi lagi terusnya. Tetap sama seperti yang sebelumnya koreksinya. Oke, teman-teman bisa baca ya. Ini kakak lewatkan parsial kendal ini. Parsial kendal ini dia harus ada dipegang satu sebagai kontrol. Ya, nanti bisa kakak kasih juga modul-modul ini ya. Itu lagi, atau yang penting ini uji kendal W. Ya, uji kendal W. Uji kendal W ini intinya asosiasinya itu apa namanya, lebih dari K-nya itu lebih dari 2. Jadi kan asosiasinya itu 2 semua kan ya. Tapi kalau misalnya udah kendal W gitu ya, udah kendal W ini K-nya itu lebih dari 2. Nah, asosiasinya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ini ya, gitu kan, sebanyak K-nya lebih dari 2 gitu. Kemudian
Ini statistik uji W-nya. Teman-teman harus dapatkan nilai R, kemudian R ini namanya rankingnya gitu ya. Kemudian K sama N-nya, K-nya itu berapa banyak karakteristik atau perlakuannya, N-nya itu jumlah sampelnya. Tuh ya. Ini atau ya, ini kan pakai atau, rumusnya bisa pakai S, S-nya dengan syarat seperti ini. Sama aja. Nah, ini koreksi juga, ada koreksi ketika rankingnya sama. Hati-hati gitu ya. Oke. Barangkali itu sih sampai uji kendal W, korelasinya. Teman-teman harus hati-hati gitu ya dalam mengerjakannya. Ini ada satu soal terakhir gitu kan sebelum jam 4. Ini banyak pertanyaan ke kakak ya. Oke, kan kak tadi diurutkan berdasarkan X. Nah, kalau di ranking X-nya kembar, cara menentukan yang dahulu di Y gimana kak? Oke, kakak ulangin lagi tadi ya. Nah, untuk kendal tahu ya. Kendal tahu yang ditanyakan? Oke, Anissa Firnanda ini kendal tahu kan yang tanya? Ini banyak nih pertanyaan ke kakak ini. Nah, kakak ulangi lagi untuk kendal tahu tadi deh ya. Ketika ranknya sama, ini ada contoh soal juga nih sini. Nanti ada rank yang sama seperti ini D gitu. Nah, untuk menentukannya, misalnya ini kan untuk menentukan nilai Y di sini, ini kan 1,5 sama nih ranknya kan. Maka kan kita harus menentukan urutan Y kan, konkor atau diskonkor gitu kan. Nah, 2 sama 1 harusnya kan diskon-skor kan. Tapi karena X-nya sama, rankingnya 1,5 ini jadi 0. Itu ya. Nah, selebihnya karena 2 lebih kecil daripada 3,5, 3,5, 9,5 itu jadi C semua. Oke, gitu sih. Nggak bisa menjawab ya. Jadi terserah mau yang bisa pakai Spearman atau kendal T, kendal tahu ya maksudnya. Kendal tahu. Barangkali begini. Jadi kan mungkin kakak mau izin juga ya. Yang tadi kakak sebutkan itu barangkali referensinya kurang kuat. Itu kan hanya kak cari di ini ya, di apa, belum di buku sebenarnya. Biasanya nanti kakak bilang uji Spearman atau uji kendal tahu itu yang dia yang nggak salah kakak tuh yang sampelnya itu independen gitu. Hubungannya itu maksudnya independen itu kan kalau misalnya yang Spearman independen, tapi biasanya gitu ya, biasanya apa namanya, bisa aja sih dua-dua digunakan untuk Spearman sama kendal tahu ini. Misal bukan kak, maksudnya misal urutkan 1 sama 2. Apa boleh 1 duluan di Y, apa sesuai subjek itu kak? Karena X-nya sama 1,5 ranknya. Kak, maksudnya misal urutkan 1 sama 2. Apa boleh 1 duluan di Y, apa sesuai dengan apa sesuai subjek? Maksudnya gimana nih? Kok jadi bingung? Bukan kak, maksudnya misal urutkan 1 sama 2. 1 sama 2 nih. Rank 2 sama 1 itu kak. Yang dicontoh soal ini enggak? Subjek 2 sama 9. Nah, subjek 2 sama 9. Nah, kemudian subjek 2 sama 9. Tuker 9. Oh, tuker 9 itu gitu ya. Oke. Kan hasilnya tetap ini juga 0 juga nanti. Mau ditukar 9 jadi 2, ini kan jadi kan 1 sama 2 kan jadinya. Itu kan karena ininya sama, kan tetap 0 juga. Oke. Itu ya, tetap sama ya. Kan 0 juga. Gitu. Oke. Nah, tanggung ya. Kalau misalnya ring kembar ada 3 gimana misalnya ring itu 888. Nah, itu yang mana aja yang 0 kak? Tergantung yang di ini ya, yang PY-nya gitu. Duh, ini banyak banget gitu ya. Oke ya, tanggung nih kakak pengen satu lagi yang di soal gitu kan. Di soal apa namanya, soal UAS, karena ini ada perdebatan kemarin ini, kakak sampaikan. Ternyata kakak lihat juga di pembahasan adik-adik di 61 menggunakan uji Friedman juga di nomor 4 ini. Sama seperti jawaban kakak, saya disalahkan sama dosen. Oke. Nah,
Seorang peneliti ingin mengetahui preferensi masyarakat terhadap tayangan televisi. Data yang diperoleh sampel acak 45 responden. Ini copy paste saja, masukkan ke SPSS langsung. Ini kakak, kami ditegur ya sama dosen, kenapa kelamaan ngerjain ini jadi nggak selesai gitu. Kan tinggal bisa masukkan aja ke SPSS gitu. Oh ya juga ya. Nah, mungkin udah panik gitu ya. Pendidikan dikategorikan menjadi 4, itu SD, SD, SMP, SMA, dan lebih dari SMA. Nah, pendidikannya ya. Kemudian setiap responden ditanyakan urutan kesukaan terhadap tayangan televisi. Mereka memberikan ranking 1 untuk acara paling disukai. Nah, kan ini aja nih, ada apa namanya? Ada perintahnya gitu. 4 untuk acara yang paling tidak disukai. 4 untuk acara yang paling tidak disukai. Nah, yang pertama, apakah terdapat hubungan terhadap pendidikan dan status pekerjaan? Kalau hubungan berarti pendidikan dengan status pekerjaan, gitu ya. Itu mudah. Yang selanjutnya yang ini. Apakah responden memiliki kecenderungan yang sama terhadap tayangan televisi? Memang menurut adik-adik gitu ya, ini pasti Pridman. Tapi kok misalnya ditinjau lebih lanjut, ini Kendal W. Ya, ini Kendal W. Kebanyakan kami salah di situ. Ternyata kecenderungan atau asosiasi itu ya memang pakainya apa namanya? Kendal W. Ini udah ada jawabannya. Makanya tadi kakak tamatkan untuk Kendal W itu. Jadi kita lihat tadi kan ada berita, ada acara TV apa aja. Ini ya, acara TV berita, reality show, sinetron, dan musik, gitu kan. Nah, kita pakai uji Kendal W, supaya kita lihat pengen adakah cocokan atau kecenderungan atau asosiasi gitu di antara tayangan televisi itu. Kita masing-masing itu kan ada rank ya, itu kan udah rank datanya, maka kita jumlahkan aja. Nah, langsung jumlahkan. Nah, kan enak nih langsung jumlahkan karena datanya udah rank. Kemudian kita cari S-nya, kadang kan rumus tadi W sama dengan S per gitu kan. Nah, S-nya cari, itu ini hasil ujinya. Oke, itu sih untuk ujinya. Nggak salah kakak di modul itu jawabannya pakai Pridman gitu. Pridman. Itu dikurangin nilainya kemarin. Ini kakak kasih tahu aja ya supaya apa namanya paham aja. Ini juga yang A-nya karena itu mudah gitu. Itu tingkat hubungan antara pendidikan dan status bekerja. Kita buat aja ininya ya, tabel kontingensinya, cek lagi apakah ada EIJ yang lebih kecil daripada 5. Ternyata ada gitu ya. Ternyata ada, dan kita bisa gabungkan ya SD sama SMP. Jadi SD dan SMP gitu ya. Ada dan lebih dari 20%. 20% dari total ini ya, kolom baris gitu. Lebih dari 20%. Ternyata ada yang gabungkan aja, kan masih bisa digabungkan. Nah, tadi itu ada yang nanya, kenapa nggak bisa digabungkan kalau misalnya tinggal 2 gitu. Tinggal 2 ini. Tapi dan itu dia ternyata lebih dari 20%. Nah, itu kan nggak bisa digabungkan lagi gitu kan. Jadi ya nggak bisa dipaksain. Tapi kalau misalnya ini kan masih bisa digabungkan sama SMP itu. Cocoknya kan sama SMP, jadi bisa. Udah kita pakai uji ya. Hubungan itu kan bisa pakai uji ini atau bisa tambahin uji korelasi Kramernya. Kontingensinya. Kramer. Ya. Yang tadi. Ini kurang ini. Nah, gitu sih. Barangkali. Ya, jadi angkatan kakak boleh pakai software hitungnya. Kami nggak boleh. Oh, gitu ya. Iya, kalau misalnya teman-teman nggak dikasih pakai software berarti soalnya nggak mungkin kayak gini. Ini ya soalnya banyak banget. Ini nih kalau ada yang ngitung manual dan itu udah dalam merasa kepanikan, ini nih bisa salah nih ngitungnya. Walaupun menurut adik ini mudah gitu ya. Kakak aja ngitungnya sampai 2 kali atau 3 kali lebih loh. Tapi hasilnya juga salah gitu loh. Ini kurangin gara-gara pakai Pridman gitu. Karena rasa hati ini 4 atau 3, 2 atau 1 ini kan apa ya? Banyak datanya gitu ya. Makanya kami dikasih pakai software gitu. Tapi kami nggak ada yang nyambung gitu, harus dikasih pakai software gitu. Jadi kalau kecenderungan sama, itu dia menanyakan ada hubungan atau tidak pakai kendala W. Iya, keasosiasian ya, asosiasi. Kalau ada kata sesuaian itu merujuk ke koefisien korelasi, Kak. Iya, kesesuaian atau asosiasi. Kesesuaian. Jadi yang terakhir kita tadi pakai Pridman atau kendala W, Kak. Nah, karena kakak udah ngerasain ujian ini,
pakainya Kendal W gitu ya. Kakak udah ngerasain udah ngerasain ujian ini, udah tahu juga kakak nilainya berapa, salahnya di mana, ya kan? Dan dosennya juga udah meriksa jawaban yang ini, dia pakainya Kendal W. Itu sih, barangkali gitu. Mungkin udah 4.5 juga, kakak juga nggak bisa berlama-lama di sini, ya kan? Kakak yakin gitu banyak pertanyaan dari adik-adik ini banyak banget itu ya. Tapi mohon maaf sebelumnya kakak juga nggak bisa menjawab satu persatu karena ujinya banyak gitu ya. Dan waktu yang diberikan kakak juga nggak sampai 1 harian gitu ya, hanya 2 jam sekitaran gitu ya. 2 jam, paling 2 jam, ya kan ya, 2 jaman ya. Bener nggak? Apa di moderatornya? Bener, Kak. 2 jam kan? Nah, iya. Banyak banget. Ini nanti akan kakak kasih. Enaknya ngasih kemana ya? Semua ini. Datanya. PPT-nya atau modulnya tadi ada modul korelasi. Kakak dihubungin sama Arfi atau Adam, Kak? Sama Arfi. Sama Arfi aja berarti ya? Iya. Oke. Nah, tadi kakak udah jawab juga ya cara korelasi Spearman sama Kendall Tau itu penggunaannya. Penggunaan itu boleh dipakai Spearman atau Kendall Tau, kan? Tapi beberapa referensi, kalau teman-teman tuh lihat referensi, nah ini referensi web gitu ya, dia referensi apa namanya kakak lupa. Nah dia menyebutkan bahwa kalau yang tadi, yang Spearman tadi ini kakak ulangi lagi, Spearman tadi itu dia yang benar-benar dependen subjeknya itu dependen. Tapi kalau misalnya Kendall Tau itu pakainya ketika dia independen. Maksudnya subjek itu independen seperti independen tahu kan ya, berbeda populasinya gitu. Nah, tapi kakak juga sampai sekarang belum menemukan jurnal gitu yang membedakan korelasi Spearman sama Kendall Tau ini, masih belum menemukan. Barangkali teman-teman atau adik-adik yang pengen tahu gitu kan, bisa search lebih lanjut gitu di jurnal atau di buku-buku referensinya. Biasanya jurnal aja gitu. Nah, gitu. Tapi seingat kakak gitu kan, dosen juga memberikan nggak apa-apa gitu, bisa pakai Kendall Tau atau bisa pakai Spearman gitu. Tergantung mudahnya gimana. Kalau Kendall Tau kan tadi agak ribet ya. Ada C, ada D, kecuali pakai software. Langsung klik aja tuh. Kakak juga udah nampilkan cara pakai softwarenya di sini. Di sini ada nggak ya? Ini ada gitu. Nah nih ada SPSS. Kalau udah tampilkan di Kendall Tau juga ada nggak ya? Ada juga SPSS-nya. Jadi udah kakak sediakan di sini. Ada juga R-nya. Barangkali itu membantu teman-teman. Kalau keputusannya sama, masalah Spearman atau korelasi itu, ini kakak belum berani menjawabnya, gitu ya. Biasanya tergantung kekuatan uji masing-masing korelasi itu ya. Mungkin ini PR juga bagi kita semua, bagi kakak gitu kan, termasuk cari tahu lagi informasi mengenai Spearman sama Kendall Tau itu ya. Oke, barangkali ini aja yang dapat kakak sampaikan. Kakak juga mohon maaf gitu ya. Di sini pesertanya banyak banget gitu ya. 100 orang lebih tadi. 100 orang lebih, dan tadi ujinya juga banyak, ada 11 uji, dan tadi kakak lewatkan juga yang parsial Kendall. Kakak juga mohon maaf ya sebelumnya. Kakak itu menyesuaikan waktunya ya supaya benar-benar bisa diserap oleh adik-adik gitu ya. Kakak juga udah nggak hanya sekali ini aja ya, nggak hanya sekali ini aja bertemu sama adik 61 untuk SM gitu ya. Di 2 ujian sebelumnya kakak juga pernah gitu ya di materi MPC gitu kan, tapi saat ini di non-par gitu. Oke deh, terima kasih semuanya, tetap semangat ujian besok non-par. Malam ini diulangi lagi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan uji-uji tadi. Ingat, perhatikan dengan baik gitu ya uji-ujinya. Kakak kembalikan, terima kasih kakak kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.